Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Terima kasih para peserta Coaching Summit, International Coaching Summit 2020. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya ya? Hello, Sehat, how are sehat. you today? Great, great ya. Ya, Oke, thank alhamdulillah, you. alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. thank you. Perkenalkan, nama saya Heri Sukhairi. Saya akan memandu materi ini atau akan memandu jalannya sesi ini, yaitu International Coaching Summit 2020. Welcome, selamat datang kepada para peserta sini. Wah, ini ada juga Mr. Ricky, ada Coach Sina, para coach juga hadir di sini, para senior saya di sini ya, luar biasa sekali. Oke, baik, terima kasih. Selamat datang di acara ICS 2020 dengan mengambil tema Thriving in the World Through Coaching. Dan hari ini kita berjumpa lagi pada sesinya dengan salah satu seorang coach yang luar biasa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada ICF Jakarta Charter Chapter yang telah mengadakan ini dengan supported dengan bantuan sponsor yaitu IHRI, Inclusive Human Resources Indonesia, HRKV, dan juga sponsor yaitu Corpora Consulting, Loop Institute of Coaching, Coaching Indonesia, Hijrah Coach, dan juga ada Coaching U, MPS, SCCC, dan juga Kirana Nusantara. Luar biasa sekali hari ini. Hari ini kita akan menimba ilmu dari seorang yang luar biasa. Dan sesi kali ini kita akan bicara tentang apa? Tentang leader execution in new normal. Wah, apa itu ya? Ternyata nanti seorang pembicaranya yang luar biasa, dia akan cerita nanti tentang apa sih strategi dan execution dan mengapa eksekusi itu penting bagi kita maupun organisasi kita. Dan juga bagaimana kita membreakdown execution kita. Sehingga apa? Goal bisa tercapai dengan baik. Dan juga bagaimana peran coaching ini yang perlu. Peran coaching di dalam melakukan eksekusi untuk mencapai goal. Peran coaching, sekali lagi, coaching implementation. Nah, sebelum kita panggilkan seorang pembicara yang luar biasa, sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama, saya ingatkan kembali untuk selalu memfollow, bagi yang belum memfollow IG ataupun Facebook ataupun LinkedIn daripada ICF Jakarta, silakan please follow on social media, our social media, yaitu IG-nya itu icf.jakarta. Yang kedua adalah Twitter-nya @icfjakarta. LinkedIn-nya ICF Jakarta, ada juga Facebook-nya yaitu ICF Jakarta Charter Chapter. Dan juga YouTube-nya ICF Indonesia. Subscribe, jangan lupa ya, karena di situ nanti akan ada info-info terbaru dari ICF Jakarta Charter Chapter. Oke, setelah itu yang kedua adalah nanti akan disampaikan oleh pembicara yang luar biasa 1 jam tentang pemaparan dari seorang coach yang luar biasa tentang lead X atau leadership execution in new normal. Nanti ada, setelah disampaikan kurang lebih 1 jam, nanti ada sesi tanya jawab. Di akhir sesi nanti ada sesi tanya jawab. Boleh menggunakan chat box-nya, Q&A-nya ada nanti di akhir sesi. Jadi mari sama-sama kita fokus pada apa yang disampaikan oleh pembicara nanti. Nah, siapakah pembicara kita kali ini? Ya, tentu ini tidak kalah serunya dibanding pembicara sebelumnya dan juga nanti malam. Pokoknya di pembicara di ICS ini ya, International Coaching Summit ini pembicara luar biasa, coach yang handal, dia praktisi juga, dan kali ini dia akan bicara tentang apa? Tentang leadership execution. Siapakah dia? Oke, saya perkenalkan terlebih dahulu karena saya baca ini banyak sekali prestasinya luar biasa ya. Beliau adalah seorang practitioner di bidang pengembangan sumber daya manusia dan juga professional coach serta professional trainer dengan 18 tahun pengalaman, termasuk di dalamnya 10 tahun di bidang coaching, training, dan consulting.
Dan beliau juga seorang founder atau CEO Leadership Resources Indonesia, yaitu di Jakarta ya tepatnya. Dan juga sebelumnya dia pernah menjadi seorang profesional juga di salah satu perusahaan, termasuk diantaranya di PT Dewata Freight International dan juga Human Capital Director of Priangan Investindo Group, juga sebagai profesional resources coach, di mana yaitu di Dunamis, tidak asing lagi ya, di Dunamis Organization Services. Dan juga beliau termasuk juga pernah bekerja di Permodalan Nasional Madani atau PNM sebagai apa? Sebagai Business Advisory Consultant ya. Dan juga sebagai Data Analysis at Marketing Research Indonesia. Saat ini dia sudah membantu banyak sekali company di berbagai bidang ya, termasuk di banking, insurance, telecommunication, dan juga information technology, consumer goods, agribusiness, dan banyak lagi di bidang pemerintahan juga ya. Beliau adalah lulusan daripada IPB ya, IPB Institut Pertanian Bogor, dan juga Business Management from Prasetya Mulia Business School of Jakarta. Dan dia juga memegang banyak sertifikat, diantaranya adalah Certified The 7 Habits of Highly Effective People, dan juga 4DX, program from Franklin Covey USA, dan juga Certified Hypnotherapist dari Indonesian Board of Hypnotherapists, dan juga Total Success with Anthony Robbins, and Millionaire Man's Intensive with T. Harv Eker di Singapura, yang Associate Certified Coach from ICF, and Deputy saat ini dia mengemban tugas amanah yaitu sebagai Deputy Director of International Coach Federation. Oke, tidak panjang lebar lagi ya, kita panggilkan. Please welcome Coach Eval Wari. Thank you. Oke. Baik, terima kasih luar biasa. Teman-teman sekalian dan juga Coach Harry yang memperkenalkan saya dengan begitu lengkap sekali. Baik, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Baik, terima kasih sekalian, Bapak sekalian yang sudah hadir pada sesi pada siang hari ini. Saya melihat ada beberapa guru-guru saya, para mentor, master coach ya. Jadi ada Pak Heru ya. Tadi Pak Heru berikan saya semangat. Terima kasih Pak Heru. Dan juga teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, pada siang hari ini. Semangat pagi ya, tetap ya. Baik, teman-teman sekalian, 1 jam ke depan saya akan sharing, ya ini sharing ke teman-teman sekalian. Saya kira juga semuanya sudah memiliki jam terbang yang luar biasa mengenai pemimpin dan juga execution. Dan saya akan nanti bicara mengenai bagaimana kita juga melakukan sebuah praktek coaching dalam organisasi kita. Baik, saya akan mulai dulu dengan slide saya. Saya mulai dengan slide saya dulu. Baik, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat semua, saya akan diskusi, akan sharing mengenai leadership execution. Nah, topik kita adalah, kita akan membahas mengenai bagaimana leading strategi itu. Dan juga tugas kita sebagai seorang leader, memimpin melakukan managing execution, dan juga tentunya melakukan coaching pada tim kita untuk bagaimana mengembangkan potensi yang mereka miliki. Ada 3 hal, melakukan leading, managing, dan juga melakukan coaching pada mereka. Nah, agenda kita adalah, kita akan diskusikan nanti yang pertama mengenai apa sebetulnya tantangan kita dalam hal strategi dan eksekusi ya. Strategi versus execution. Yang kedua, yang penting juga adalah why execution. Kenapa ini dipentingkan? Kenapa ini penting sekali bicara mengenai execution ini ya. Yang ketiga adalah apa sebetulnya akar masalahnya? Kenapa kita punya goal yang luar biasa? Kita punya goal yang sifatnya personal dan juga profesional, kemudian kemudian goalnya breakdown dan gagal mencapainya. Kenapa? Kita akan bahas mengenai itu. Dan yang ketiga adalah kita akan lihat nanti bagaimana konsep ya leadership execution model. Ini adalah pengembangan dari model yang ada sebelumnya. Ini kita buat suatu model yang terbaru
Dan yang ketiga, yang berikutnya mengenai bagaimana melakukannya dalam hal implementasinya, coaching implementation-nya. Dan nanti kita akan bahas dalam diskusi dalam Q&A-nya. So, teman-teman sekalian, saya mulai dengan suatu perjalanan. Yang nama organisasi itu tentu mengalami sebuah perjalanan ya. Sama hal dengan kita, manusia hidup dengan penuh perjalanan. Dan tentunya diharapkan apa? Setiap organisasi itu tentu dia mengharapkan hasilnya, resultnya. Dan hasil diharapkan bukannya sekali kan, berulang kali. Setahun ini oke, tahun depan juga oke dong, gitu kan. Ini seperti halnya kalau Anda pernah baca bukunya Seven Habits karangan Stephen Covey, bagaimana tantangannya kita ya, tidak hanya menjadi orang-orang yang efektif, menjadi orang yang biasa, tapi kita menjadi orang yang efektif. Sama juga di organisasi juga sama. Gimana caranya kita bisa untuk membangun suatu organisasi yang efektif. Seperti halnya adalah menyeimbangkan ya, ada cerita mengenai golden age ya, ada P, ada PC, PPC dan menyeimbangkan production kita dan juga adalah production capability kita, kemampuan kita menyeimbangkan keduanya itu. Nah, sahabat-sahabat semua, tantangannya adalah bagaimana kita membawa hasilnya itu adalah berulang kali. Ini dikatakan dengan kita berada di level efektif. Berikutnya adalah tidak hanya efektif, tetapi bagaimana kita kemudian membawa organisasi ini menjadi organisasi yang hebat, the great organization, ya, from effectiveness to greatness. Ini yang diceritakan oleh seorang pakar, ya, konsultan manajemen yang terkenal, namanya James Clear mengatakan di bukunya, the greatness itu bukan tergantung pada ukurannya. It's about apa? Clarifying, simplifying. Bagaimana kita meningkatkan dengan cara apa? Mempermudah, memperjelas, menyederhanakan hidup kita. Dengan cara apa? Meningkatkan efektivitas kita. It's about the search of for meaningful work, diulang gitu ya. Jadi kita tahu sendiri bagaimana perusahaan yang begitu luar biasa, misalnya WhatsApp aja misalnya ya. Kalau Anda lihat di historicalnya, WhatsApp yang dibangun oleh seorang imigran dari Ukraina, ya, John Kuhn, ya, itu pada waktu dibeli WhatsApp, dibeli Facebook, itu value-nya luar biasa, ya. Nilainya hampir 200, saya lupa angkanya berapa, tapi sekitar angka 17 miliar US dollar. Jadi sekitar 200 triliun. Bayangkan, padahal jumlah employee-nya pada waktu itu hanya 55 orang. Artinya apa? Organisasi yang hebat itu bukan bicara mengenai ukurannya. Kita tahu dengan Google, dengan Facebook yang sudah besar, tapi bagaimana kita meningkatkan efektivitas kita. Nah, so sahabat-sahabat semua, hari ini kita bicara mengenai bagaimana peran kita sebagai seorang leader, bagaimana bisa unleash potensial yang dimiliki oleh tim kita, sehingga kita bisa menjadi organisasi yang hebat. Karena teman-teman sekalian, ini yang diungkapkan oleh seorang konsultan ya, Profesor Ram Charam, dia seorang konsultan para CEO dan juga profesor di Harvard, dia mengatakan bahwanya kebanyakan organisasi itu gagalnya mereka bukan karena mereka kurangnya orang-orang yang cerdas, bukan karena kurangnya visi yang begitu hebat, bukan. Tapi apa? Tapi lebih kepada 70% adalah mereka lemah dalam hal execution, ya, eksekusi. Nah, saat ini kita menghadapi tantangan luar biasa. Ada sebuah istilah yang semua juga sudah tahu, itu VUCA, bagaimana kondisi yang volatility, ya, uncertainty, kemudian complexity. Akibatnya orang menjadi bingung kan, ambiguity. Apalagi ditambah dengan kondisi saat ini kita menghadapi sebuah resesi ekonomi dunia yang begitu luar biasa. Ini data terbaru yang saya coba sajikan ya, bagaimana pada tahun ini kita mengalami sebuah resesi. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan ya ekonomi kita ini dengan berbagai cara ya sehingga mereka akan rebound lagi. Nah, strateginya apa menghadapi ini semua? Makanya setiap organisasi harus tahu betul apa langkah-langkah yang dihadapinya saat ini, next, dan juga beyond. Gimana ke depan ini? Ya, maka dikatakan new normal. Ya, bukan hanya new normal, tapi next normal juga gitu. Bagaimana menghadapi tantangan ke depan di organisasi kita ini? Kenapa, teman-teman sekalian? Karena kita menghadapi suatu tantangan dunia yang begitu luar biasa, cepat berubah. Tidak ada di dunia ini yang begitu luar biasa perubahannya. Tidak ada yang konstan menurut saya, kecuali perubahan itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang menarik ini. Ini ada sebuah istilah namanya sound order, ya. Karena ini menggambarkan bagaimana perubahan yang begitu luar biasa. Yang pertama adalah pertama speed, kecepatan, ya. Bicara mengenai kecepatan ini bisa macam-macam. Kecepatan merespon kebutuhan pasar. Tadi saya mendengarkan
pemaparan dari Coach Aji tadi pagi misalnya. Seandainya kita pesan misalnya, GoFood aja misalnya ya, telat 5 menit aja udah orang udah nggak mau makan kita. Artinya apa? Semua serba cepat. Kecepatan yang dibutuhkan sekali. Bahkan juga organisasi kita ini, ya, kalau kecepatan organisasi kita ini lebih lambat dibandingkan kecepatan di luar sana, itu artinya apa? Itu sebetulnya akhir daripada organisasi itu. Sama juga kita sebagai seorang, ya, apapun profesinya, kalau kita tidak bisa mengembangkan diri kita, kecepatan merespon kebutuhan yang di luar sana lebih cepat dibandingkan di luar lebih cepat dibandingkan kita, itu juga sama, itu adalah akhir daripada perjalanan kita juga. Mungkin juga ada orang-orang yang profesi dulu hebat, sekarang udah nggak bisa lagi diandalkan. Kenapa? Karena menghadapi begitu luar biasa kecepatan ini. Dan kita teman sekalian, kita berada di zaman yang serba terbuka, open. Apapun informasinya dengan gampang, tinggal klik Google, ya kan? Cari informasi itu. Ya, jadi semua sudah terbuka. Tantangannya bagaimana kita bisa memanfaatkan semua potensi yang ada itu. Dan yang ketiga adalah kita berada di zaman yang semuanya sudah unbounded, sudah tidak ada batasnya. Orang dengan siapapun mereka, ya, apalagi di ASEAN bahkan juga dunia barangkali, dengan gampangnya masuk ke negara kita. Kenapa? Sudah tidak ada lagi batasnya, unbounded ya. Dan semua sudah terhubung dengan jaringan sosial. Siapa di antara kita yang tidak punya Facebook? Siapa di antara kita yang tidak punya LinkedIn atau Twitter dan sebagainya, Instagram dan sebagainya, semua punya gitu kan. Artinya apa? Semuanya sudah berada di dalam dunia yang begitu kecil gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kenapa? Semuanya itu sudah serba digital. Kita mau belanja, kita mau lakukan apa saja, mau baca, aktiviti apapun. Kenapa? Semua serba digital. Dengan perkembangan-perkembangan teknologi saat ini ya, adanya artificial intelligence, kemudian juga perkembangan-perkembangan Internet of Things dan sebagainya, ini akibatnya apa? Semua sudah serba digital. Nah, teman-teman sekalian, ini merupakan sebuah kesempatan buat kita. Ya, kesempatan apa? Kesempatan kita untuk mengambil peluang-peluang yang ada. Tapi sebaliknya, teman-teman sekalian, bagi kita yang tidak siap, ini merupakan sebuah risiko. Ya, kalau bicara mengenai goal tentu ada risikonya. Ya kan, sama dengan hal kita ini. Kita pun bangun tidur pun juga risikonya. Ke kantor pun ada risiko. Setiap hidup kita, setiap detik hidup kita ini tentu ada risikonya. Tantangannya adalah bagaimana kita kemudian bisa melakukan mitigasi terhadap risiko yang ada. Jadi merubah, mentransformasikan tantangan tadi menjadi sebuah peluang-peluang yang ada. So, apa yang dibutuhkan teman sekalian? Yang dibutuhkan adalah pengembangan, development, empowerment tim kita. Kalau Anda di bagian punya tim, lakukan empowerment. Ya, banyak hal dilakukan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa memberikan hasil, kembali kepada hasil tadi, ya kan? Setiap organisasi tentu mengharapkan hasil yang ada. Sama juga dengan hal ini ya. Setiap orang tentu harus bisa memberikan hasil. Kenapa? Kalau kita nggak memberikan hasil, akibatnya apa sebetulnya? Ya kita tuh nggak layak jadi seorang leader. Karena tugas utama seorang pemimpin itu adalah dia harus bisa memberikan hasil, result gitu. Oke lah Anda seorang punya posisi, seorang manajer kah, atau seorang VP kah, director kah, apapun, whatever, apa namanya, Anda punya pangkat, posisi. Tetapi ketika kita tidak bisa deliver result, you are not worth it as a leader. Kenapa, teman sekalian? Leadership is not about position, ya, tapi bagaimana kita melakukan action yang bisa memberikan kita suatu apa namanya pengaruh kepada orang lain. Jadi teman-teman sekalian, berbicara mengenai result ini tentu kita harus melihat banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, kita boleh bagi dua lah. Yang pertama adalah faktor eksternal. Ya, ini hal-hal yang memang di luar kontrol kita. Ya, kita sudah punya strategi yang begitu hebat, punya goal yang begitu hebat, tapi ternyata tiba-tiba semuanya lagi turun menghadapi masa saat ini kan, pandemi saat ini. Akibatnya apa? Dunia mengalami sebuah resesi. Ya bahkan diprediksikan kita mengalami resesi ekonomi semuanya. Bahkan ada yang minus gitu ya. Jadi politik kemudian juga mempengaruhi sebagainya. Ya tiba-tiba ada rancangan undang-undang cipta kerja yang lagi dibahas dan pro kontra saat ini. Banyak hal kemudian yang mengakibatkan faktor-faktor di luar sana yang di luar kontrol kita. Tapi yang kedua adalah ini sesuatu hal yang memang di bawah kontrol kita. Ya,
internal. Dapat kita pengaruhi langsung. Apa yang dilakukan? Dua hal tadi, ada dua hal yang dilakukan juga. Yang pertama kita punya strategi, yang kedua adalah bagaimana kita melakukannya, execution. Nah, sahabat-sahabat semua, inilah yang kita bahas mengenai bagaimana kita melakukan sebuah eksekusi, ya, strategi, eksekusi. Dua hal yang kadang-kadang itu bisa bertabrakan. Ada orang kemudian strategi yang begitu hebat, ya, tapi eksekusinya biasa-biasa aja. Atau sebaliknya, ada organisasi yang memiliki disiplin, behavior yang luar biasa. Orang-orangnya, strateginya nggak terlalu canggih. Nah, pertanyaannya ya, sahabat-sahabat semua, kalau ditanya nih, kira-kira kita pilih yang mana ya? Satu, organisasi yang punya strategi yang luar biasa, hebat, ya kita bolehlah ya hire consultant mahal ya, McKinsey, BCG dan sebagainya. Ya, di hire mereka, kemudian tapi pada waktu melakukannya, ya biasa-biasa aja, ya. Atau yang kedua, teman-teman sekalian, Anda strateginya nggak terlalu canggih, ya, tapi eksekusinya ya orangnya disiplin, ya kan, konsisten, komitmen dan sebagainya luar biasa. So, what do you want to choose? Boleh Anda ketik ya, Coach Heri di dalam apa namanya, di dalam Ya, chat room, silakan. kita pilih yang mana ya? Oke, Pak Andre, nih Pak Andre dua, nomor dua ya dua, Bu Siti juga dua, Oke, dua, Bu Juliana Panji dua, ya. dua, Budi Astuti dua. Wah ini nomor dua semuanya, victory ini Oke, very good. dua So, semua. Oke teman-teman dua semua. sekalian, kita sepakat semua nomor dua ya. Ya, nomor dua. Karena memang, tetapi nomor dua ini butuh satu effort yang luar biasa. Bagaimana orang-orang memiliki suatu behavior yang mendukung untuk pencapaian goal itu. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semua. Kita pilih nomor dua semua, yang nggak ada pilih nomor satu. Nah, ini menarik teman-teman sekalian ya. Ini suatu penemuan, bukan penemuan, ini suatu riset yang dilakukan oleh apa namanya, ada 5 variabel katanya yang dianggap paling penting oleh financial analyst ya, top 5. Dia mengatakan yang pertama execution of corporate strategy, ya, yang kedua management credibility, yang ketiga quality of corporate strategy, 4 innovation, yang 5 ability to attract and retain the talents. Nah, dari yang kelima ini ada dua hal menarik nih. Yang pertama adalah yang paling utama yang dipilih adalah yang paling penting nih kata financial analyst ya adalah execution, corporate strategi. Yang kedua, kualitinya. Jadi, seberapapun kita punya strategi yang canggih, tapi kualitinya atau eksekusinya tidak bagus, itu sama aja dengan bohong. Ya, kalau biar cara mengenai ini NATO gitu ya, apa namanya, apa ya, kok seri NATO itu seri no action ya, atau talk only. Baik, sahabat-sahabat semua, jadi kita sepakat tadi mengenai dua hal, ada strategi, ada execution, dan kita pilih yang kedua tadi mengenai bagaimana kita memiliki suatu uh, disiplin, ya, eksekusi yang luar biasa. Dan ternyata menarik teman-teman sekalian, kalau Anda searching di Google ya, kata-kata strategi, execution ini ya, itu sangat nyata perbedaannya. Strategi itu lebih populer dibandingkan dengan execution, ya. Coba lihat buku-buku ya karangan Norton, Kaplan dan sebagainya. Tadinya mereka ya strategi map dan sebagainya, tapi kemudian terakhir baru bicara mengenai premium execution. Artinya apa? Orang baru sadar, orang baru oh iya ya, ternyata yang penting itu adalah eksekusinya gitu ya. Baik. Nah, sahabat-sahabat semua ya, jadi orang belajar ya, master, MBA, MM ya, belajar tentang strategi, balance scorecard, mengenai Six Sigma, Lean Six Sigma, ya, atau menggunakan strategi Blue Ocean, ya, ada lagi namanya Red Ocean, ya, kita menerapkan apalagi misalnya, ya macam-macam ya strategi itu ya yang dilakukan ya. Tapi survei membuktikan adalah execution itu lebih sulit dilakukan. Sekedar hanya kita menuliskan strategi. Ya, saya gampang kok bikin strategi ya. Cascading, bikin satu workshop di dalam suatu perusahaan, fasilitasi. Tapi pada waktu melakukannya, itu yang tantangan buat kita. Nah, sahabat-sahabat semua, ini juga riset di Harvard menunjukkan bahwasanya 60% perusahaan itu gagal ya untuk melakukan mengeksekusi goals-nya mereka.
Kita barangkali masih ingat ya, bagaimana dulu ada suatu perusahaan raksasa, ya. Dulu kalau orang punya handphone tahun 2000-an, tahun 99, Nokia ya, Nokia itu bahkan 35% dia menguasai market share pada waktu itu di dunia, ya kan? Tidak ada mengalahkannya. Siapa yang menyangka kemudian Nokia sekarang mengalami sebuah kondisi yang menyedihkan ya. Nah, ketika Nokia ya memunculkan produknya, komunikator dan sebagainya, lalu muncullah produk baru namanya BlackBerry. Wah, dibabat habis semuanya Nokia ya kan. Kalau nggak punya BlackBerry, Anda nggak keren ya. Bahkan juga seorang Barack Obama pun juga punya BlackBerry kan. Kita juga semua punya BlackBerry pada waktu itu. Tapi teman-teman sekalian, 85% market value juga akhirnya akhirnya hilang sama sekali. Ya, bahkan CEO-nya Nokia mengatakan bahwa saya nggak melakukan sebuah kesalahan apapun, tapi kenapa kita saat ini kalah, kata dia itu, bangkrut kondisi perusahaannya gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ternyata tadi bicara mengenai sound order tadi itu, kecepatan, speed dia untuk bisa mengetahui apa sebetulnya kebutuhan pasar, ini yang menjadi tantangan dari mereka sendiri ya. Nah, jadi kita sepakat semuanya, teman-teman sekalian, yang sulit dilakukan itu adalah execution. Ya, kita belajar semuanya mengenai strategi. Tetapi teman-teman sekalian, sahabat semua, banyak sekali para leaders ya yang kemudian mereka nggak sadar mengenai itu, bahwa kelemahan kita adalah dalam hal ini execution. Ya, ini menjadi titik lemah kita. Sehingga ini yang menjadi risetnya juga tadi yang saya ungkapkan di depan ya, ada buku Good to Great karangan James Collins. Dia membahas mengenai bagaimana perusahaan yang lasting, yang begitu hebat ya, usia mereka sampai 75 tahun. Dia teliti nih bagaimana ciri seorang leaders ya yang bisa untuk lasting gitu. Ya, bagaimana mereka melakukan sebuah terobos-terobosan. Dan ditemukan ternyata adalah ada 3 hal yang penting dilakukan. Disiplin people, ya, disiplin talk-nya dia, pikirannya yang disiplin, dan juga action yang disiplin. Nah, sahabat-sahabat semua, ya, disiplin itu apa sebetulnya sih? Disiplin itu adalah consistent regimen kita, that list of freedom of action. Jadi kalau kita melakukan sebuah disiplin, ya, keteraturan yang begitu hebat, ini akan mengakibatkan apa? Kita freedom untuk bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Ya, kalau kita disiplin, kita ingat dengan tentara, ya, kalau berbaris kan begitu rapi, ya, kiri, kanan, kiri, kanan. Ada suatu irama yang begitu luar biasa. Jadi sama juga dengan ini, teman-teman sekalian. Jadi kita akan melihat nanti bagaimana pemimpin itu, kalau Jim Collins mengatakan pemimpin level 5, level 5 leadership, bagaimana ciri mereka? Ya, ini beda-beda versi. Kalau Anda lagi baca bukunya John C. Maxwell, itu kan ada lagi level 5. Tapi ini kita bahas mengenai Jim Collins ya. Apa cirinya? Dia mengatakan bahwa pemimpin level 5 itu adalah pemimpin yang begitu luar biasa, mereka tuh punya kerendahan hati. Ya, rendah hati, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Jadi ketika dia berhasil dalam mencapai goals mereka, mereka dengan bangga mengatakan bahwa buka jendela dan dia mengatakan bahwa there is successful goals with my team. Ya, dia mengatakan dengan bangga bahwa ini merupakan berhasil dengan tim saya. Tapi ketika dia gagal, failed dia, apa yang mereka lakukan? Mereka berani mengatakan bahwa, dan dia bercermin, dan dia mengatakan that is my fault as leader. Ya, kalau kita kan kadang-kadang kan ya ada juga begitu yang merasakan bahwa ini anak buah saya nih, ini tim saya yang salah, bukan saya yang salah. Tapi kalau dia mengatakan bahwa ini adalah tugas saya sebagai leader, itu pemimpin level 5, sahabat-sahabat semua. Jadi bagaimana bisa menciptakan seperti itu? Ya. Nah, ini kalau kita baca di bukunya James Collins, panjang dia bahas mengenai bagaimana fast, who, dan what, bagaimana kita menemukan orang-orang yang punya potensial, menghadapi confronting reality, dan juga punya heads of concept, bagaimana orang-orang itu punya passion yang luar biasa, sehingga bisa menggerakkan engine-nya. Temukanlah orang-orang yang punya passion dalam hal bekerja. Menciptakan suatu culture, disiplinnya, dan ujung-ujungnya apa? Semua itu harus diakselerasi dengan teknologi saat ini. Ya, kita sudah berada di zaman
teknologi yang luar biasa, ya bukan lagi 4G, bahkan juga nanti kan udah muncul 5G yang mempercepat kecepatan internet kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekarang pertanyaannya kita kembali kepada what is your definition of execution? Ya, boleh ada yang mau chat mungkin di Coach Heri di Ya, apa sebetulnya silakan. dalam pengertian kita nih ya, Para coach, execution itu Bapak Ibu apa? atau teman-teman semuanya silakan yang mau jawab silakan. Ini ya, sepengetahuannya ya, Coach Eval ya. What's your definition of execution? Oke, ada Bu Ya, Just Do just do It. it. Ya, Just do it with specific action. Wah, dari Pak Tri oke. Aji, wah Coach Tri Aji juga nih, make plans Nah, happen. Ya. ah, Dari Pak Wicaksono, translate plan into action. Ya. ya, Make things happen, ya. Terus melakukan apa yang harus dilakukan dengan tepat, itu kata oke. Bu Siti ya. Ya, Melakukan apa yang harus dilakukan dengan tepat. Oke, itu konsepnya menurut mereka ya. Ngejalanin, ngejalanin ya. simpel sekali, ngejalanin aja udah gitu. Udah gitu ya. Tindakan nyata, ya itu tadi, NATO-nya dihilangin lah gitu ya. Iya. Tapi action, do it as planned, make things done, Pak Putu. Wah, luar biasa sekali. Sepertinya pada pinter-pinter, hebat-hebat nih. Baik. Iya. Ya, ini semuanya guru-guru kita semua juga mentor kita semua Iya, nih ya. sama nih juga para senior semua. Baik. Merealisasikan rencana Andri Gunawan. Merealisasikan rencana. Jangan sampai rencana tinggal rencana katanya gitu kan. Punya resolusi tahun kemarin, resolusi tahun Ah, 2021 meneruskan resolusi yang tahun ah, 2020. Jadi nggak selesai-selesai itu. oke oke. Baik. Sahabat-sahabat semua, Bapak-bapak semua yang berbahagia. Jadi kalau kita ketikkan execution gitu ya, itu yang muncul apa sih? Ya, tembak mati gitu ya, orang digantung diri gitu ya. Ya, execution. Nah, atau kita bicara mengenai ini, ya, the discipline of getting things done ya. Jadi banyak sekali nih buku-buku yang bicara mengenai execution ya. Jadi teman-teman sekalian, kita kembali lagi nih, why execution? Ini kalau kita bicara why, ini kita ingat dengan bukunya Simon ya. Ya, ini Simon ini bukunya itu luar biasa, enak dibaca. Jadi, nah dia bicara mengenai itu start with why, ya. Jadi ini yang menunjukkan yang paling penting itu adalah the main purpose kita itu apa sebetulnya? Apa value, apa semua di balik semua itu? Kenapa kita perlu namanya eksekusi itu? Wah, execution gitu kan. Jadi ini juga akan merangsang otak kita kalau bicara mengenai neuroscience, sahabat-sahabat semua ya kan. Jadi eh, pertanyaan ini kemudian ini akan merangsang limbik kita ya, eh, emosi kita. Jadi kalau orang sudah emosinya belief-nya ya eh, punya itu jadi akan lebih kuat lagi. Nah, baru kita bicara mengenai how dengan what-nya ya. Kalau how adalah bicara mengenai caranya bagaimana, apa yang dilakukan, dan what adalah apa yang diharapkan di situ. Nah, why execution, sahabat-sahabat semua. Jadi, ini seperti kita lagi bangun jembatan ya. Bayangkan sebuah jembatan yang begitu hebat, ya panjang gitu jembatannya. Tiba-tiba jembatannya putus, ya. Orang mengatakan itu ke jembatan kah? Ada mengatakan bukan jembatan. Itu apa itu ya? Atau jembatan putus, boleh-boleh aja kan, ya. Ini sebuah analogi teman-teman sekalian. Bagaimana kita punya namanya planning, punya rencana, punya bisnis plan, ya, atau punya RKAP dan sebagainya, istilah apa ya. Jadi tahun tahun yang lalu sudah punya itu. Tapi sekarang mau masuk kita 2021 kita di akhir tahun 2020 ini, gimana hasilnya? Ya. Dan biasanya ada gap antara apa yang diharapkan dengan apa aktual yang terjadi saat itu. Jadi teman-teman sekalian, inilah sebetulnya tantangan kita adalah gap antara execution value yang tadi yang terjadi. Karena memang antara apa yang kita harapkan, ya antara goal yang kita miliki dengan melakukan itu berbeda. Ya, bagaimana kita punya goal dan juga bagaimana aktual yang terjadi itu hal yang berbeda. Jadi ini dikatakan dengan the execution gap. Nah, sahabat-sahabat semua, di dalam bukunya Ram Charam dia mengatakan bahwa
isu ini kadang-kadang orang nggak nganggap gitu ya, orang mengatakan itu nggak terlalu dipikirkan orang, padahal sebenarnya gap eksekusi ini merupakan satu isu yang penting, ya, tetapi banyak orang nggak bicarakan hal ini gitu ya, gitu. Nah, teman-teman sekalian, saya akan bicara bagaimana kita melakukan sebuah perubahan-perubahan sehingga bisa untuk mencapai eksekusi yang diharapkan tadi. Nah, kita mulai dengan suatu stage-nya untuk melakukan sebuah perubahan. Yang pertama adalah apa yang dilakukan? Yang pertama adalah kita mesti menciptakan sebuah sistem kan, ya, create system. Karena apa? Karena sistem ini akan menciptakan sebuah culture, sebuah budaya, ya. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang kita di Indonesia ini ya, mungkin kita dulunya buang sampah itu enak-enak aja, sembarangan buang sampah, ya kan? Even di Jakarta pun juga sama, ya. Tapi kita nggak punya sistem yang kemudian orang harus buang sampah sembarangan, dia akan diberikan denda gitu. Tapi coba kalau kita pergi ke negara sebelah tetangga kita, Singapura misalnya, buang sampah sembarangan, oh nggak bisa, denda 500 Sing dollar kan gitu. Ya, kenapa? Sistem mereka dibangun, ya. Nah, kita ini sudah mulai bagus di Jakarta atau mungkin di daerah lainnya, ya. Kenapa? Sistemnya dibangun. Sama juga ketika menerapkan apapun, ya, kita menghadapi di era pandemi ini orang harus menggunakan masker. Kalau nggak diberikan sebuah sistem, nggak didorong, di-drive oleh sistem, nggak bisa gitu. Jadi sistem ini penting untuk melakukan sebuah pemaksaan tanda kutip, mendriving orang untuk bisa melakukan, ya. Kemudian lama-lama jadi kebiasaan kita. Coba kalau kita kemudian berkendaraan ya, kita nggak menggunakan seat belt atau bawa motor nggak menggunakan helm, nggak enak perasaan kita. Kenapa? Sudah tertanam dalam otak kita ini bahwasanya itu digunakan gitu loh. Ya, sudah menjadi sebuah kebiasaan kita. Nah, tahapan yang kedua adalah tentu peranan kita sebagai leaders. Ya, perannya apa? Ya, bisa untuk melakukan penekanan-penekanan di situ, kemudian mendorong mereka, memberikan mereka motivasi, analisis potensial mereka, sehingga kemudian terciptalah sebuah accountability komitmen dari mereka. Ya, komitmen terbuat kenapa? Karena mereka dilibatkan. Nah, makanya salah satu metode coaching itu adalah yang kita sudah pahami bersama bahwasanya komitmen itu dibentuk kenapa? Karena mereka mencari sendiri apa yang mereka lakukan. Coba tim kita misalnya disuruh mereka mengerjakan, kerjakan ini ya, itu ya. Kalau kita yang melakukan sebuah instruksi dibandingkan dengan mereka punya usulan, menurut kamu bagusnya gimana melakukan semua itu? Oh, gini Pak, sebaiknya gini Pak. Satu, kerjakan ini ya Pak ya, ini yang kedua. Itu komitmen mereka itu akan lebih tinggi. Nah, komitmen ini kemudian sahabat-sahabat semua akan menciptakan sebuah accountability, ya. Rasa tanggung jawab untuk bisa mempertanggungjawabkan responsibility apa yang mereka lakukan dan kemudian menciptakanlah individual engagement. Dan ujung-ujungnya apa? Tentu akan terciptalah sebuah habit. Ya, lama-lama akan jadi habit. Ya, kalau kita baca lagi buku The Power Habit ya bagaimana terbentuknya sebuah kebiasaan itu. Ya, setiap orang punya kebiasaan buruk, kebiasaan yang baik tentu ya. Tetapi kalau kita kemudian melakukannya berulang kali, ya kan? Ini menjadi sebuah kebiasaan kita. Nah, bagaimana menciptakan sebuah kebiasaan yang efektif itu, ini sahabat-sahabat semua ini yang akan kita bahas bagaimana kita seorang pemimpin itu bisa untuk menciptakan sebuah habitat sehingga orang-orangnya memiliki suatu effective habit. Karena yang nama kebiasaan itu bukanlah satu tindakan, tapi kebiasaan. Keberhasilan kita, ya kata Astel, adalah bukan bicara mengenai satu dua hal, tapi bagaimana melakukan itu berulang kali. Dan ibu dari pengetahuan itu adalah skill yang dilakukan berulang kali. Nah, sahabat-sahabat semua, jadi hasil yang kita harapkan itu tentu di awalnya harus didorong oleh sistem yang diciptakan. Tapi lama-kelamaan dia akan menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan tim kita. Ini yang saya juga kemarin dengarkan dari Coach Rudy Effendi ya, membahas mengenai bagaimana kita punya pikiran, pikiran itu kemudian akan menentukan tindakan kita, dan tindakan kita yang dilakukan berulang kali akan membentuk kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan menentukan karakter kita, dan karakter kita yang sudah tertanam lama ini akan mempengaruhi destiny atau result yang kita harapkan. Jadi sahabat-sahabat semua, jadi butuh sebuah proses yang cukup panjang. Bagaimana menanamkan. Jadi kalau kita
punya program budaya di perusahaan kita, misalnya menjadikan sebuah budaya disiplin, memang butuh waktu, gitu ya. Tetapi kita harus bisa melakukannya. Disiplin untuk bisa melakukan semua itu. Oke, sekarang kita masuk, teman-teman sekalian, kita tadi bicara mengenai execution, ya, strategi execution. Kita ingin mencapai goal kita, ya. Nah, teman-teman sekalian, di dalam mencapai goal kita itu banyak faktor kemudian mengakibatkan itu gagal semua. Nah, mungkin saya bisa minta juga sharing ke sahabat-sahabat semua, para mentor, guru juga hadir saat ini. Coach Heri, mohon dipandu ya. Ya, Apa 3 silakan. tantangan terbesar yang kita hadapi nih ya, secara personal dan juga profesional? Anda mungkin punya goals, tahun 2021 kita sudah susun goal yang terbaru dan sebagainya. Boleh sharing nggak kira-kira apa yang kita alami saat ini ya? Kenapa kita Oke, gagal silakan. dalam mencapai goal kita sebelumnya? Jadi tantangannya Coach Epal ya. Silakan Ya, Bapak Ibu semuanya. Kita tentu punya tantangan ini ya, baik itu personal maupun profesional. Silakan 3 challenge, 3 tantangan apa saja atau kira-kira? satu juga boleh, satu yang Oh, 1 dirasakan juga lah. boleh ya. Ya, Oh, ada nih Coach Epal, ada motivasi, katanya motivasi mungkin turun ya gitu, malas sudah mulai kan, ya, demotivasi atau ya. juga menurut Mbak Nunu nih, Pak Bu Nunu ya, kesatuan berpikir, cross management. Oke. Ada lagi dari TG ya, ini komitmen. Nah, ini komitmen nih, berat sekali komitmen nih ya. Ya. Terus unexpected incident. Nah, ini di luar dugaan. Biasa itu banyak sekali termasuk saya juga. Ada lagi Bu Junisa sini new ideas, new collaboration and Ya, creativity. 3. ya. Oke, zona nyaman kata Pak Petrus ini zona nyaman. Kalau udah aduh PW enak bener ini zona nyamannya itu juga jadi tantangan juga Coach Eval. Oke, Oke, baik. silakan Terima siapa lagi? kasih, Bapak-Ibu Siapa lagi sekalian. Masih mungkin? ada? Oh, ini ada lagi. Dalam satu tim, menurut Bu Siti ya, dalam satu Ya. tim, SDM nggak konsisten, terus Oh, nggak komit, sekali lagi nggak komit, dan juga ya. mengandalkan satu pihak ya. Nah, Menurut ini Bu Budi Astuti ya, being consistent and commitment. Sekali lagi banyak juga nih komitmen, oke. konsisten, limited resource. Ya, Nih, ya. ada lagi menurut Coach Repoldi ya, kemalasan, malas bener ini, wah sama hampir PW ya. Lack of senior menurut Bu Titin, lack of senior alignment dan confused messaging. Oh, alignment Confused ya. ya. Oke. People don't know which executive to listen Eh, to or who to believe. Nah, ini juga. Nah, Jadi kendala juga nih. Oh, banyak juga ternyata ya kendalanya ya. Termasuk saya baik, mungkin baik. kalau diceritakan Coach Evan mungkin lebih dari 3. Ya, Unclear goal. Ini tambah lagi Bu Budi Astuti ya. nih. Unclear goal. Silahkan Coach Evan. Ya, baik. Terima kasih, Bapak-Ibu semua, sahabat semua ya. Nah, saya akan coba ungkapkan riset yang dilakukan oleh McKinsey. McKinsey kerjasama dengan suatu lembaga riset polling di Amerika, Ars Interaktif, dia menemukan, ya ini McKinsey yang menemukan ya. Jadi ada 6 faktor, 6 driver. Kenapa kita gagal dalam melakukan mencapai goal yang sudah kita canangkan. Ya. Yang pertama adalah lack of clarity. Nah tadi sampaikan unclear goals-nya, ya kan. Ya, kita tidak tahu dengan goal kita. Mungkin goalnya nggak jelas ya. Saya ingin menjadi ini, tapi nggak jelas jadi apa, misalnya gitu ya. Atau misalnya di perusahaan ya membuat goalnya yang bahasanya berbunga-bunga gitu ya, mencapai, meningkatkan apa, tapi nggak clear, nggak jelas gitu ya. Atau goalnya kebanyakan. Ya. Kalau goalnya kebanyakan, ya ini juga sebetulnya tidak clear juga kan gitu ya. Ya. Atau yang ketiga adalah goalnya sering berubah. Kadang-kadang A, kadang-kadang B, kadang-kadang C, ya. Manajemen habis sih, berubah-ubah ya. 1 bulan berubah lagi. Saya pernah satu perusahaan gitu ya, 3 bulan berubah lagi gitu ya. Jadi sering berubah. Jadi orang juga bingung, ini mau kemana kita ini kan gitu kan. Jadi lack of clarity. Ini juga tantangan seorang CEO. CEO kan kadang-kadang itu dengan bangga, dengan senang ya, ada satu momen yang luar biasa. Biasanya di awal tahun ya, 2021 dia menyampaikan bahwa kita punya strategi, kita punya visi, bla bla bla, strateginya ini kan gitu ya. Tapi sahabat-sahabat semua, di antara orang yang mendengarkan, katakan kita ada Zoom meeting, 100 orang misalnya gitu ya, hadir di situ, atau 1.000 orang ya, ternyata
orang yang mendengarkan CEO tadi ngomong. Itu hanya sebagian, ya, 50%. Sebagian lagi kenapa sih? Ya mungkin mereka ada hambatan-hambatan yang mungkin tiba-tiba apa namanya, jaringannya lemot, nggak jelas mendengarkan, tiba-tiba anaknya sakit misalnya, tiba-tiba ada deadline pekerjaan lain dan sebagainya kan gitu. Jadi hanya sebagian yang mendengarkan. Nah, di antara tadi orang yang mendengarkan tadi, hanya sebagian lagi mereka yang paham, mengerti. Itu maksudnya apa ya? CEO menyampaikan ini, seorang GM menyampaikan ini, itu maksudnya apa ya? Kita akan membawa perusahaan kita ini menjadi perusahaan yang survive di era pandemi ini ya. Kita akan menggunakan metode ini ya, menggunakan ini ya. Kita akan berada di blue ocean dan sebagainya. Jadi orang mendengarkan itu, ini maksudnya apa ya? Atau bahasanya terlalu berbunga-bunga gitu ya. Jadi orang nggak paham. Ternyata di antara orang tadi yang dia mendengarkan, hanya sebagian mereka yang paham, gitu ya. Nah, sahabat-sahabat semua, di antara tadi orang yang paham, ternyata hanya sebagian lagi mereka yang kemudian dia kembali bekerja dan dia melakukan hal yang berbeda untuk bisa mencapai goal yang sudah dicanangkan oleh CEO tadi itu atau seorang leader tadi itu. Jadi hanya 10 sampai 12% orang yang kemudian dia melakukan berbeda. Disitulah terjadinya sebuah gap, ya. Jadi adanya lack of clarity. Gitu. Nah, yang kedua, sahabat-sahabat semua, kalau kita sudah punya goal yang begitu besar, ya, ternyata nggak gampang juga. Jadi orang-orang tuh nggak paham, no translation into action. Jadi dia nggak paham, itu goalnya luar biasa, tapi gimana cara mencapainya ya? Ini sama juga dengan sebuah pertanyaan kalau Anda ikut sesi motivasi gitu ya. Kalau kita punya suatu batu besar nih, batu besar ya, itu kan gampang angkatnya. Tapi bisa nggak Anda pindahkan? Kalau pindahkan batu besar itu kan gampang. Oh ini. Tapi kalau seandainya Anda pindahkan gunung gunung batu, bisa nggak dipindahkan? Kok seri? Gimana caranya gunung batu dipindahkan? Bisa nggak gitu ya? Iya, bingung juga tuh. Ya, Gunung batu ya. ya gunung Pecah-pecahin dulu batu lah, ya. kecil-kecilnya dulu. Iya. Jadi orang bingung kan gimana caranya menerjemahkan itu gitu lah. Ya. Ya kalau Anda pernah lihat gunung batu gede seperti Freeport, saya juga sering ke Freeport misalnya, kan itu kan gunung batu tuh yang dipecah-pecah ya Ko Seri ya. Dicari emasnya, dicari ininya ya kan, itu kan gunung batu itu kan dipecah sama mereka, ya. Betul, Atau betul. misalnya membuat bahan semen, itu kan juga dari batu kapur yang mereka pecahkan. Artinya apa? Lakukan hal-hal yang kecil dulu. Ya, lakukan hal yang kecil, tetapi hal ini berdampak besar. Nah, orang-orang tidak paham bagaimana menerjemahkan ini semua. Ya orang-orang yang di depan misalnya ya kan, kalau di bagian bank frontliners bagaimana melayani dengan begitu tulus nasabahnya. Ya kita punya service excellent yang meningkatkan service excellent-nya dari berapa ke berapa angkanya, tapi pada waktu menerjemahkan di dalam itu orang nggak paham gimana caranya. Ya. Yang ketiga adalah no enabling. Ya, tadi dikatakan tidak ada motivasi, tidak adanya alignment dari perusahaan, dari organisasi atau dari atasan dan sebagainya. No enabling. Jadi sahabat-sahabat semua tidak ada support nih. Jadi akibatnya apa? Orang nggak punya motivasi, orang nggak punya kemampuan juga, gitu. Gimana caranya membangun suatu kemampuan dan apa namanya suatu kemauan dan kemampuan orang itu? Motivation, ability-nya apa yang dilakukan? Karena memang dari perusahaan tidak ada support untuk itu. Ya, jadi seberapapun orang hebatnya, kemudian dia melakukannya dengan baik, seorang sales misalnya meningkatkan sales gimana caranya? Ya kan fasting, ya kan presentation, melakukan ini. Kalau sekarang kan mungkin banyak melakukan apa namanya promotion dan sebagainya. Tetapi nggak ada support. Gimana cara melakukan dengan baik? Apa yang dibutuhkan? Ada reward nggak? Ada sebagainya itu nggak ada. Itu salah satu penyebabnya kenapa banyak perusahaan kemudian tidak bisa mencapai dengan baik. Yang keempat, lack of accountability. Accountability. Jadi orang ini nggak diminta pertanggungjawaban, ya. Udah dikasih kerjaan, tapi tidak ada rasa responsibility-nya, tidak accountability-nya. Ya, tidak accountable itu kan dihitung ya. Tadi kan juga dibahas oleh Coach Aji tadi mengenai setiap orang performance-nya itu ada hitung-hitungannya. Hari ini sudah berapa Anda melakukan canvassing misalnya di klien Anda?
Hari ini sudah berapa Anda lakukan presentation pada customer Anda? Hari ini sudah berapa Anda tuntaskan pekerjaan Anda? Semuanya itu ada accountability-nya kan. Tapi tidak ada accountability, ini penyebab kemudian. Nah yang kelima, sahabat-sahabat semua, tidak adanya sinergi, kolaborasi. Orang masih punya silo mentality. Wah, itu kan pekerjaannya bukan saya. Itu kan bukan tim saya, itu tim yang lain. Itu bukan departemen saya, itu departemen lain. Udah saya fokus aja deh apa yang saya inginkan. Jadi tidak ada alignment. Jadi orang malah saling sikut-sikutan gitu. Tidak adanya sinergi. Dan yang terakhir sahabat-sahabat semua, lack of commitment. Ya, no involvement, no commitment. Kalau orang nggak dilibatkan, ya dia nggak ada komitmen ya gitu ya, suruh mengerjakan pekerjaan tapi nggak dia dilakukan apa namanya percakapan, semacam percakapan udah dikerjain aja sama dia, teman mengerjakannya asal-asalan, tidak sepenuh hati. Jadi sahabat-sahabat semua, ini temuan dari McKinsey, dia menemukan ada 6 driver ini ya. Lack of clarity, no selection into action, no enabling, lack of accountability, no synergy, dengan lack of commitment. Jadi dari 6 ini kemudian, so what should we do? Ya. Nah, ini yang kemudian kita muncul dengan suatu model namanya leadership execution. Ya. Tadi yang pertama bicara mengenai orang-orangnya tidak paham dengan goals-nya, lack of clarity. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah mengenai clarity dulu. Clarify apa yang menjadi hal yang paling penting buat kita. The ultimate-nya apa? Apa yang paling penting? Yang penting ini kalau ini nggak tercapai, maka yang lainnya itu nggak ada arti sama sekali. Ya, jadi ini why yang pertama. Ini yang mesti kita gali ini. Ya. Nah, yang kedua, sahabat-sahabat semua adalah tadi dikatakan no translation into action. Tidak bisa menerjemahkan apa sih activity-activity yang bisa mendorong saya nih ya, untuk bisa mencapai goal saya. Maka temukanlah dengan melakukan apa sebetulnya action kita yang critical. Nah, ini saya menyebutnya criticality. C yang kedua, criticality. Ya, nanti kita akan bicara mengenai bagaimana harus menggunakan konsep Pareto dan sebagainya. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, sahabat-sahabat semua, no enabling. Orang nggak diberikan support, nggak diberikan motivation, nggak diberikan ability. Apa yang dilakukan? Kita harus boosting itu. Credibility of leadership-nya di situ. Ya, kalau bicara mengenai credible, itu orang yang dapat dipercaya. Trust. Kalau bicara mengenai trust, apa yang dibutuhkan? Satu, high kompetensi, yang kedua strong karakter. Jadi orang yang memiliki karakter yang kuat dan orang yang memiliki kompetensi yang tinggi. Ya. Nah, jadi kita akan nanti formulasikan bagaimana dari sisi motivation-nya, ability-nya, kemudian secara personal, kemudian secara tim bagaimana, dan juga secara organisasi. Nah, yang ketiga tadi adalah bicara mengenai orang-orangnya tidak adanya sinergi, ya. Yang berikutnya continuity, bagaimana dia melakukan melihat progresnya sendiri, continuity, ya progresnya. Jadi kalau orang diberikan sebuah tantangan, diberikan goals, tapi nggak dipantau, nggak dimonitoring goalsnya, mereka kemudian tidak punya motivasi yang tinggi. Dan yang kelima, sahabat-sahabat semua, collaboration. Nah, nanti saya akan sedikit bahas bagaimana menggunakan neuroscience dalam hal kita membangun sebuah kolaborasi dengan menggunakan Scrum model. Dan yang keenam, yang terakhir, sahabat-sahabat semua, ini yang paling penting buat kita. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bagaimana komitmen itu dibangun, ya, dibangun sehingga orang-orang bekerja dengan luar biasa, komitmennya tinggi, engagementnya tinggi, ini akan mempercepat pencapaian akselerasi goal kita dan hasilnya pun juga lebih optimal. Ya. So, sahabat-sahabat semua, ini yang ingin kami sampaikan ya mengenai leadership execution. Nah, bagaimana konteksnya di dalam saat ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai hal ini. Coach Heri, sebelum saya masuk ke sesi yang berikutnya, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada komentar dari sahabat-sahabat semua, Coach Heri. Oke, Kita terima buka kasih. ini. Oke, terima kasih Coach Epan. Ini masih sesi pertama ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi yang 6C Ya, ini ya, luar biasa sekali. Kita ya. beri aplaus untuk pembicara kita, pembicara handal kita,
Coach Eval ya. Silakan teman-teman bagi yang mau bertanya sebelum kita masuk sesi berikutnya, silakan dibuka, boleh di chat ya, di chat saja chat box, nanti saya akan bacakan. Silakan bagi yang bertanya, silakan mengenai yang materi sebelumnya ya, sesi sebelumnya. Sebelum kita masuk ke 6 ini, justru ini how to-nya ini luar biasa. Silakan teman-teman. Ada di sini banyak sekali nih ya. Kita ada 57 peserta. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Ada yang mau komen, komentar, ada Ada masukan, yang silakan. komentar atau mungkin bisa jadi sharing mungkin ya dari yang sebelum-sebelumnya Coach Eval ya. Ya. Sharing pengalaman pribadi bisa, silakan. Silakan teman-teman. Mungkin ada. Baik, kalau nggak ada kita Lanjut, dulu ya, Kak Sari ya. lanjut mungkin karena ini intinya 6C ini Coach Eval ditunggu-tunggu nih. Nah, setelah 6C ini mungkin akan timbul, oh, iya benar juga ya, gimana nih nanya. Oke, ini ada Ini ada nih, ternyata Kak Coach Sari. Eval ya. Saya bacakan Coach Eval ya. Oke, Ya. saya bacakan dulu dari Bu Junisas ya. Bu Junisas atau Ibu ya? Oke, how do you boost credibility of leadership? Nah, ini Coach Eval. Langsung jawab Coach Eval. Gimana? Boleh, tapi sebetulnya itu materi berikutnya sebenarnya ya. Oh gitu ya. Oh ini Uh, nanti akan dibahas ini ya. Bagaimana meningkatkan uh, credibility ya. Ada 6C itu ya. Ada di 6C ya, ya. ya. Bagaimana mengikis silo. Karena Hmm. tiap divisi punya egonya tersendiri. Nah ini apakah ada di 6C atau gimana nih dari Bu Tintin, Ya, Coach Eval? ya, baik. Atau langsung Nah, dibahas langsung 6C nih biar jawaban nggak nanti ada. saya juga akan jelaskan lebih jauh di dalam slide berikutnya ya. Baik, Ibu Oke. sekalian, sahabat-sahabat semua, bicara mengenai credibility ini kan hal yang penting kita untuk perankan sebagai seorang leaders ya. Orang yang dapat dipercaya, orang yang kredibel tadi itu tentu dia memiliki dua hal tadi saya sampaikan, ada karakter, ada kompetensi. Bagaimana menciptakan semua itu? Bagaimana orang-orang memiliki sebuah karakter yang kuat? Bagaimana kemudian dia memiliki kompetensi yang kuat? Nah, gimana caranya? Nah, saya akan nanti bahas mengenai lebih lanjut mengenai itu, bahwasanya ada 6 hal yang kita lakukan. Bisa dari sisi motivation-nya, bisa ability-nya. Motivation juga ada sifatnya, bisa pribadi, personal, kemudian juga bisa secara tim, ya grup mereka, dan juga bagaimana kemudian melakukannya secara organisasi gitu. Nah, simpel aja misalnya gini, saya pernah menjadi salah satu coach di dalam bisnis insurance ya. Jadi mereka bagaimana meningkatkan ya biar mereka tuh punya credibility yang bagus di timnya mereka itu. Nah, secara personal apa yang dilakukan? Tentu mereka harus memiliki kemampuan skills yang dibutuhkan sebagai seorang konsultan di asuransi kan. Ya, pengetahuan produknya, kemudian pengetahuan mereka untuk selling, bagaimana mereka melakukan sebuah presentation yang baik kepada klien mereka, customer mereka gitu. Yang kedua adalah tentu secara tim mereka gimana caranya ya, lakukanlah suatu ritual-ritual di tim mereka sehingga mereka memiliki suatu bonding yang kuat. Itu motivation-nya. Dan yang ketiga adalah secara tim gimana caranya? Secara di perusahaan, di organisasi, apa yang dilakukan supaya mereka memiliki motivation yang kuat. Ya, biasanya mereka itu di tim ya, saya punya satu tim gitu ya. Oke, sekarang siapa yang bisa closing sekian misalnya gitu ya. Jumlah customer yang closing, saya berikan Anda iPad atau diberikan hadiah apa misalnya gitu ya. Itu memberikan suatu pancingan buat mereka bekerja lebih luar biasa gitu ya. Itu secara motivation. Nah, yang kedua ability, gimana caranya? Kompetensinya. Ya, ini tentu banyak cara ya, bisa melalui training, bisa melalui coaching, bisa melalui assignment yang kita lakukan. Karena sebetulnya proses belajar orang itu kan bukan dari training ya. Training itu kan impact-nya nggak terlalu besar. Tapi bagaimana mereka melakukannya langsung di lapangan, dilakukan mentoring, dilakukan coaching, itu yang luar biasa. Jadi secara personal mereka juga diberikan hal demikian. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah secara tim gimana caranya? Ketika mereka memiliki yang namanya ability, ya bisa aja mungkin ada satu orang yang desain, kemudian dia sebagai orang yang melakukan mentoring ke timnya, atau mungkin timnya juga sama, dilakukan semacam sharing session, dibikin namanya COP,
community of practice, diskusi dan sebagainya gitu ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana mereka juga secara organisasi memiliki ability yang kuat. Tentu harus punya sistem, ya, sistem belajar yang begitu tersusun dengan baik sehingga mereka akan lebih lebih apa namanya meningkat. Misalnya kemarin saya mendengarkan juga Pak Alex ya, ini Pak Alex kan eh, temannya Coach Aji juga waktu saya bekerja di perusahaan saya lama tuh juga saya atasannya Pak Denny juga. Jadi bagaimana dilakukan di satu bank misalnya, ya orang diberikan misalnya apa namanya istilahnya itu paket untuk ini ya, paket orang untuk mereka belajar ya, mereka learning misalnya, ya diberikanlah satu support lah. Misalnya saya di perusahaan lama, oke, Eval kamu punya sekian ya budgetnya ya, kalau Anda mau gunakan silakan. Untuk apa tujuannya? Untuk bisa meningkatkan kemampuan saya. Itu secara organisasi, meningkatkan ability-nya. Jadi ada 6 driver sahabat-sahabat semua yang bisa untuk mendorong ya tim kita sehingga ini akan lebih meningkatkan kepemimpinan kita sebagai seorang leader. Baik, tadi ada lagi pertanyaan tadi, bagaimana seandainya supaya kita mengikis silo mentality, ya. Sahabat-sahabat semua, tentu ini harus menjadi komitmen mulai dari atas ya, dari leader, top leader, dari CEO ke director, kemudian juga ke GM dan sebagainya. Bagaimana mereka tuh punya suatu goals yang sama di cascade. Nah, kalau cara yang lama adalah ya pada waktu melakukan cascading itu kan top down aja, udah ya goal yang di atas nih turunkan ke bawah, udah itu aja. Tidak ada aligning, ya menyelaraskan dengan samping kiri kanannya, nggak ada. Akibatnya apa? Kalau orang kemudian nggak dilakukan aligning kiri kanannya, akibatnya apa? Ya tadi goal saya ini, goal Anda ini, kadang-kadang goalnya saling bertabrakan, saling tarik menarik gitu loh, ya. Jadi gimana caranya melakukan silent mentality ini? Ya kita harus bersama-sama kita lihat bagaimana goal kita ini juga mendukung goal sebelah kita. Tentu mendukung yang di atasnya, ya dong, ya kan? Ya. Jadi orang tidak lagi bicara mengenai goal saya ini, goal Anda ini, tapi goal kita bersama. The goal define the team, ya. Jadi kalau kita punya goal yang sama, udah timnya sama. Jadi bisa aja satu departemen misalnya, ya, goalnya KPI-nya sama, cuman bobotnya berbeda, ya kan? Mungkin satu departemen bobotnya mungkin lebih besar dibandingkan dengan bobot yang lain, itu wajar lah. Jadi ada namanya mirroring goals, jadi goal-nya itu bersama gitu ya. Untuk apa tujuannya? Untuk jangan sampai ada silo mentality gitu ya. Kira-kira begitu ya. Coach Heri, ada lagi yang bertanya Coach Heri? Oke, Coach Ada Evan ada komentar? lagi nih dari Pak Tegi ada 2 lagi mungkin ada 3 bahkan ini justru ya. Ya. Oke, saya bacakannya langsung sekaligus 3, mungkin nanti Coach Evan akan menjawabnya apakah nanti setelah sesi 6 CS atau gimana, tapi saya akan sampaikan dari teman-teman semuanya, yaitu dari Pak Tegi ini ya, aspek communication ada bagian mana? Itu satu. Oke. Ya. Yang kedua, nah ini hampir mirip sih sama yang tadi tuh, yang silo itu ya, bisa jadi ya. Ini Muhammad Abel Amanda, dia bertanya bahwa bagaimana mengatasi karyawan yang sangat toksik dalam satu organisasi, Ya. yang banyak mempengaruhi hal-hal negatif ke karyawan lain. Nah ini benalu juga nih kan toksik sini dalam satu organisasi. Terus yang dari Bu Dian ini, dari Bu Dian Indra, Coach Eval, Ya. sharing dong pengalamannya. Nah, ini sharing pengalaman nih Coach Eval. Sharing dong Ya. pengalaman Coach Eval. Sejauh mana sih peran coaching yang paling efektif di dalam 6 Success Led X ini? Ah. Oh, Baik, terima Pak kasih. Dian ini ya, sorry. Pak Ya, ya, Dian, ya, bukan ya, Bu ya. Dian ini. Oke. Terima kasih Coach Aji, Jogja aman ya. Hebat, GLPP nih. Oke, terima kasih. Baik. Silakan Coach Eval, Baik. lanjut. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua, jadi komunikasi tadi di Pak TG ya. Ya, baik Pak TG tadi nggak jelaskan ya. Jadi di dalam credibility itu ada hal yang dibangun itu trust ya. Trust ini faktornya yang tadi bisa karakter kompetensinya, communication-nya gitu. Jadi kalau orang tidak hanya punya karakter, hanya memiliki suatu kompetensi yang baik, karakternya strong, tapi communication-nya caranya juga nggak benar, itu juga salah. Nanti saya akan bahas lebih lanjut mengenai hal itu ya, Pak TG ya. Yang kedua tadi mengenai orang yang toksik ya.
Ya, ya kalau kita melihat filosofinya pemimpin ya, mungkin ada yang pernah mendengarkan bagaimana CEO-nya GE ya, eh, CEO-nya GE, aduh, aku lupa namanya. Eh, dan dia menjelaskan mengenai filosofi sebagai seorang tukang kebun ya. Tukang kebun itu ya tugasnya apa? Ya merawat tanamannya, ya kan, menyiraminya, menyianginya. Tapi ketika ada gulma-gulma, ya dicabut sama dia, yang dibersihkan. Karena memang sahabat-sahabat semua di organisasi itu, ya, kalau dibikin kurva normalnya, kan biasanya ada 20% orang yang high performance, dan sebaliknya ada 20% orang yang low performance, dan di tengah-tengahnya average kan. Nah, tantangan kita adalah bagaimana membawa orang yang tengah-tengah ini nih untuk bisa bergabung dengan orang yang high performance. Nah, bagi orang-orang yang selama ini mungkin ya secara ya mungkin menjadi benar di perusahaan ya. Kalau orang itu secara kemampuannya, kompetensinya itu lemah, itu masih bisa kita tingkatkan ya. Lakukan training, diberikan kesempatan kedua bagi mereka. Tapi yang bermasalah misalnya mengenai value-nya misalnya. Value-nya ya. Kalau value itu kan bisa macam-macam ya. Ada yang value-nya integrity misalnya, ada value-nya profesional, ada value-nya bla bla dan sebagainya. Kalau value bermasalah, nah ini yang menjadi tantangan sebagai seorang leaders nih, ya. Gimana caranya? Ya mungkin dia akan di-coaching dulu mereka. Ya, di sini perannya sebagai seorang coach kita melakukan mereka tidak punya apa namanya kemampuannya ada dia, tapi value-nya, behavior-nya itu bermasalah. Ya, kita bisa lakukan coaching di mereka di orang ini. Nah, tentu ada juga prosesnya. Nah, seandainya ketika misalnya mereka sudah melakukan sebuah hal yang fatal, mohon maaf misalnya satu kejadian yang saya pernah bekerja di perusahaan satu holding group yang besar gitu ya. Ada satu departemen recruitment ya, pengadaan ya. Kemudian selama ini ya oke-oke aja. Mereka timnya itu solid, oke, bagus gitu ya. Tapi suatu ketika ditemukan satu fenomena menarik gitu ya. Jadi ada permainan antara dia sebagai apa namanya departemen recruitment dengan vendornya gitu ya. Ternyata vendornya ini singkat cerita lah ya, ada permainan-permainan di belakang itu semua gitu ya. Setoran ke orang lain, ke dia juga akhirnya. Nah, ini kan satu hal yang sudah fatal gitu ya. Integrity, ya. Integrity udahlah langsung di-cut aja, langsung dipecat ya, dikeluarkan. Bahkan yang dipecat bukan hanya dia, tapi satu tim ya. Kenapa? Ini kan toxic kan sebenarnya kan. Ya. Nggak bisa ditoleransi hal itu. Ya, itu kalau integrity. Tapi kalau misalnya ada value-value yang mungkin nggak terlalu fatal ya, tidak krusial, tidak esensial, itu masih bisa dilakukan ya coaching mereka. Jadi kalau saya sih ya, kalau ada orang yang secara value-nya sangat apa namanya hal yang sangat esensial itu agak susah dimaafkan. Pilihannya udah ya dia kesempatan untuk uh, meninggalkan perusahaan karena itu akan membuat beban yang luar biasa. Baik, jadi nah tadi ada lagi yang nanya mengenai bagaimana implementasi yang mengenai coaching. Nah ini saya akan bahas mengenai itu nanti ya. Jadi saya di bagian mana coaching dilakukan, sahabat-sahabat semua. Nah coaching tujuannya tadi kenapa sih? Provoking kan, apa namanya unleash potensial, pemikir-pemikir unleash potensial yang mereka miliki. Nah ini ada di bagian di belakang komitmen. Jadi akan ada sesi di mana nanti mereka ya pada waktu mereka sudah punya kita secara tim sudah punya goals yang diturunkan ke level di bawahnya dan orang-orangnya diberikan juga disupport secara organisasi ya diberikan mentoring diberikan coaching kemudian juga mereka disupport secara organisasi misalnya lalu juga bagaimana kita punya ya namanya dashboard dibangunlah kolaborasi nah terakhir adalah akan ada sebuah sesinya apa setiap minggunya ya tim kita itu akan dikumpulkan apa yang mereka bicarakan
yang dibicarakan cuma 3 hal. Apa progres yang mereka lakukan tahun lalu, minggu lalu, mereka report tuh, ya, report on commitment. Kemudian yang kedua adalah lihat nih dashboard-nya gimana nih, gimana perkembangan semua itu. Dan yang ketiga adalah apa yang akan Anda lakukan nanti, apa yang dilakukan minggu depan. Nah, disitulah peran coaching di situ. Jadi ketika kita melakukan sesi dengan tim kita, ya kebanyakan orang sesi itu sesi yang digabungkan dengan meeting, is oke aja, dengan meeting bisa, tapi ini sebaiknya sesi yang terpisah. Ya, apa yang dibahas? Yang dibahas kita fokus untuk membahas mengenai goals secara tim kita. Anda sebagai coach sampaikan apa satu hal atau 2 hal yang bisa Anda lakukan yang bisa memberikan dampak pada tim kita. Ya, dia akan berpikir kan, dia akan terpancing, dia akan terprovokasi pemikirannya. Oke Pak, saya akan melakukan ini. Satu saya akan menyelesaikan pekerjaan saya ini, kemudian saya akan visiting klien, atau saya akan melakukan training ke tim saya yang di bawah saya yang masih belum mampu, gitu ya. Oke, good, very good. Nah, seandainya mereka belum bisa mencapai goals mereka, komitmen mereka, apakah kita memarahi mereka, kamu ini nih, ya mungkin kalau misalnya bosnya orangnya dominan gitu ya, akan bentak, kemudian dia ini, oke aja. Tapi apa hal yang dilakukan? Kita akan tanya, apa lesson learn yang bisa Anda lakukan, yang Anda dapati? Karena gagal nih, ini kan kalau gagal ini kan satu satu kerugian buat perusahaan secara finansial kan, mereka sudah digaji, waktunya juga udah terbuang dan sebagainya. Tapi apa lesson learn-nya? Oke Pak, saya kemarin memang tidak bisa ketemu dengan customer Pak. Kebetulan pada waktu itu saya tiba-tiba di jalanan macet, kemudian juga waktunya nggak keburu, akhirnya klien juga udah tidak bisa ditemui. Atau mungkin tiba-tiba kliennya schedule meeting ke berikutnya dan sebagainya. Atau pada waktu menyampaikan presentasi kita nggak terlalu meyakinkan customer kita misalnya, sehingga gagal. Ya, jadi whatever yang kita lakukan, lesson learn-nya apa? Nah, kemudian sebagai leaders, apa sumber daya yang bisa yang dibantu? Ya, tanya ke mereka, apa saya bantu? Ya mungkin bisa dibantu oleh tim kita, bisa dibantu oleh tim yang lainnya. Apa nih kira-kira yang bisa dibantu untuk memudahkan Anda? Atau tanya aja, Pak, apa sumber daya yang dibutuhkan buat Anda? Pak, saya butuh Bapak untuk besok kita presentasi, Pak. Boleh nggak, Pak? Bapak ikut serta untuk, karena yang hadir itu udah di C-level. CEO mereka hadir, Pak. Oh gitu. Oke, baik. Siapkan nanti bahannya ya. Itu. Dan yang ketiga adalah, kita tanya mereka, apalagi yang bisa dilakukan? New and better way. Apalagi nih? Oke Pak, saya sudah lakukan ini 1, 2, 3, oke. Ada nggak sesuatu hal yang belum pernah Anda lakukan, tapi ini terpikirkan oleh Anda? Apa ya Pak ya? Oh, ya saya kira ini Pak, saya belum pernah ini loh Pak, eee, melakukan sama mereka tuh informal meeting, mungkin saya bisa ajak mereka mungkin sambil ngobrol di mana gitu Pak, saya belum pernah loh Pak. Oke, very good, ya, just do it. Nah jadi, sahabat-sahabat semua, pada waktu melakukan commitment session ya, setiap pekan itu, itulah saat-saatnya Anda, kita sebagai leader untuk bisa unleash potensial mereka. Kita nggak melakukan micromanaging. Ya, kalau orang kan biasanya ada juga kebiasaan mungkin dia seorang bos, atasan, udah kerjakan ini ya, 1, 2, 3 udah. Tapi tidak menggali apa sebetulnya tantangan-tantangan dihadapi. Nah, di sinilah sahabat-sahabat semua peran kita sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita unleash potensial tim kita untuk bisa mencapai goal dengan excellence. Oke, baik. Coach Heri, kira-kira Ya, ada lagi komentar atau lanjut, ini? lanjut, Ya, Coach baik. Eval. Ya, lanjut. Nah, sahabat-sahabat semua, saya masuk bagian yang pertama ya. Esensial pertama, clarify the ultimate priority kita. Ya, ini menariknya. Kalau Anda baca, saya sampai cari-cari jurnalnya ya. Ini Profesor Miller, ya, dia seorang profesor di MIT, neuroscience, menemukan bahwasanya otak kita sebetulnya, kata dia, hanya bisa mengerjakan 3-4 hal at one time. Ya. Coba kita berkendara-kendaraan, ya, sambil Anda bawa kendaraan, kemudian sambil telepon, ya, sambil makan kacang, wah itu dia bilang 50% ya, itu Anda akan mengalami suatu kecelakaan.
Saya pernah mengalami kecelakaan, Bapak sekalian, ya. Bukan makan kacang atau mungkin ngobrol, telepon, enggak. Saya tiba-tiba terpikir yang lain aja deh. Saya terpikir yang lain, tek, sekian detik aja. Ternyata di mobil saya kencang, tiba-tiba ada batu yang saya di pinggir jalan, udah mobil saya kebalik tuh loh. Padahal cuma detik ya hitungannya. Jadi kita nggak bisa mengerjakan satu waktu. Ada yang mengatakan, oh kalau perempuan kan bisa simultan, bisa multitasking. Multitasking sebetulnya kita tuh hanya mengalihkan saja. Mengalihkan pekerjaan ke A ke yang B. Nggak ada itu orang bisa mengerjakan banyak hal at one time, nggak bisa. Jadi sahabat-sahabat semua hubungannya apa? Kita harus bisa berani menentukan fokus kita. Ya, coba bayangkan di bandara seperti ini. Ya, semuanya mau take off. Ya, kalau Anda sebagai seorang menara kontrol, gimana caranya begini ya? Oh, semuanya landing deh, kan gitu. Ya, ini menyalahi hukum alam. So, kita harus lakukan land one at a time. Coba cari apa yang paling ultimate ini, apa yang paling penting. Saya pernah tahun 2008 ya, membantu perusahaan airline terbesar di Indonesia ini. Ya, waktu itu dengan Pak Alex Denny juga, saya dengan Pak Alex waktu itu bantu satu perusahaan airlines. Mereka punya begitu luar biasa, KPI-nya banyak sekali. Ini alumni Koseri ini ya, airline terbesar di Indonesia Koseri. Ya. Ratusan bahkan goals mereka, tapi mereka berani mengatakan hanya 3 dulu nih goalsnya mereka. Ya, on time, performance. Jadi kalau orang mau naik airline itu, orang akan pilih on time-nya dong, ya kan? Kemudian service-nya, yang ketiga baru bicara mengenai profit. 3 ini alhamdulillah ya, mereka quantum leap luar biasa. Jadi keberanian kita untuk bisa menentukan pilihan, ya, fokus, konsisten. More you focus, more you get result, ya. Nah, tentu sahabat-sahabat semua, tentunya kita harus bisa membuat goal itu yang smart, ya. Harus spesifik, jelas apa yang diinginkan, ada ukurannya, attainable, relevan, dan ada time bound-nya, ada time base-nya. Ya, spesifik, meningkatkan ya pencapaian sales kita, menurunkan biaya operasional misalnya atau apa ya. Ada ukurannya dari berapa ke berapa, from X to Y, berapa ke berapa, berani mengatakan semua. Attainable, apakah kita yakin nggak bisa mencapai goal ini? Tapi ingat, mencapai goal itu bukan sesuatu hal yang gampang-gampang aja gitu ya. Harus ada effort yang luar biasa. Relevan, maksudnya apa? Goal kita ini harus bisa mendukung yang di atas, kemudian juga mensupport yang di samping kita, dan juga ada time bound-nya, kapan akan dicapai semua itu. Nah, ini sahabat-sahabat semua bisa kita lakukan dengan secara profesional dan juga secara personal tentunya. Yang penting bikin goal yang smart ya, smart goal. Nah, cascading-nya gimana caranya? Ya, kalau dulu cara yang lama mungkin udah dari atas langsung ke bawah, cascade kan. Tapi sebaiknya lakukan aligning goals ya. Dari level CEO-nya, kemudian level senior, manajemennya, para skill level, business leader, team manager, sampai di bawahnya. Lakukan aligning. Ya. Apakah goal kita ini mendukung di atas dan juga mendukung yang samping kiri kanan. Gitu. Ya. Jadi yang pertama adalah berani untuk memilih goals kita yang paling penting. Nah, sahabat-sahabat semua, yang kedua adalah kita harus bisa menemukan criticality, critical action. Ya, ini hukum Pareto berlaku di sini. Pareto principle, ya kalau Anda familiar dengan hal ini, ada seorang ilmuwan Alfredo Pareto, ya, dia menemukan sebuah fakta ternyata 80% kekayaan negara itu hanya dikuasai oleh 20% orang-orang kaya. Dan ternyata prinsip ini berlaku di mana saja. Coba lihat handphone Anda. Berapa numbers yang Anda miliki saat ini? 1.000 orang kah? Ya, atau mungkin kurang? 500 orang kah? 100 orang kah atau berapa? Tapi yang sehari-hari kita hubungi itu berapa orang sih? Kan gitu. Jadi 80% waktu-waktu kita sebetulnya hanya orang-orang itu aja. Ya, ya, istri, suami, anak, ya, atasan, ya, bawahan, dan sebagainya. Padahal kita punya banyak sekali tuh. Saya mungkin punya 2.000, 3.000 kontak list. Tapi kita nggak semua yang kita hubungi kan. Di mana Paretonya?
Sama hal juga dengan ibu-ibu mungkin punya koleksi baju yang pakai jilbab, mungkin pakai kerudung sebagainya. Anda punya banyak koleksi, tapi yang sehari-hari yang digunakan itu berapa sih? Mungkin hanya sedikit sekali yang digunakan. Di situ paretonya. Jadi tantangan adalah bagaimana kita menemukan sebuah critical action. Dia kecil, tapi dampaknya besar. Dalam pengaruh kita, invincible. Tapi dia juga sesuatu hal yang berdampak besar. Nah, sahabat-sahabat semua, jadi kalau ibaratnya kita lagi melakukan suatu tuas gitu ya. Ya, kita punya namanya ukuran ya. Ada namanya lagging indicator kalau Anda pernah baca di buku Bas Shortcut ya, ada namanya lagging indicator, leading indicator kan gitu ya. Leading itu apa? Dia memprediksikan activity kita yang bisa memprediksikan pencapaian kita ke depannya. Lagging itu apa? Sesuatu hal sudah lewat. Ya. Tapi leading dia bisa memprediksikan, dia prediktif, ya. Memang susah dilakukan, tetapi dia dalam kontrol kita. Jadi kalau kita misalnya punya target, saya pengen seperti Adele deh, badan saya seperti ini, ya kan? Atau minimal saya turun berat badan aja deh, ya. Apa yang dilakukan? Ya disiplin kita mungkin ada sahabat saya juga Pak Muklis ini yang tadinya beratnya sekian, 70 something atau mungkin 60 something, tapi dengan disiplin, ya lari tiap tiap minggu berapa kilo, kalorinya juga dijaga, makan setiap hari dijaga berapa kalori maksimal yang masuk, ya kan? Ya asupan gizinya dijaga, kemudian lakukan pumping. Itu aktiviti kecil, tapi memastikan kita untuk bisa mencapai goal kita. Nah, sahabat-sahabat semua, pada waktu kita melakukan sesi coaching dengan tim kita, goal kita apa? Tanya mereka, apa aktiviti yang Anda lakukan yang akan mendorong Anda untuk bisa mencapai goal Anda? Nah, sini masuk nih, sahabat-sahabat semua. Jadi pada waktu kita melihat nanti tim kita, mereka punya goals, apa activity yang kecil saja, tapi memberikan dampak kepada tim kita. Coba temukan, ya. Dan yang ketiga adalah credibility. Credible itu tentu dibangun ya, trustworthiness, credible. Dibangun dengan apa? Kompetensi, capability, karakternya, integrity. Nah, tadi yang dibicarakan oleh Pak TG tadi, connection-nya gimana nih? Ya, communication-nya, relationship-nya bagaimana gitu ya. Di sini dibangun. Jadi orang yang tadi kan juga dibahas mengenai speed of trust karangan Stephen Covey ya, Stephen R. Covey ya. Ada 13 perilaku behavior yang orang membuat orang percaya sama kita. Ya, dibangun trust-nya gitu. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, tentu ini tadi untuk mengadres bahwa kita selama ini di organisasi itu ada temuan no enable, no enabling. Jadi orang itu dibangun trust-nya dengan meningkatkan kompetensinya dan juga memiliki karakter yang kuat, dilakukan connection, ya, dan tentu meningkatkan juga motivation-nya, ability-nya tim kita. Ya. Nah, coba pertanyaan ini kita jawab masing-masing aja. Apakah orang-orang yang ditempatkan di tim kita, apakah mereka memiliki potensi yang luar biasa nggak? Talent-nya, kecerdasannya, ability-nya, creativity-nya gitu. Kalau belum, ya tantangan kita tadi mengenai itu. Gimana caranya orang-orang ini unleash potensialnya, ability-nya, dan juga motivation-nya dibangun, dibangkitkan, dibakar mereka. Ya, itu sesinya dilakukan dengan coaching session dengan tim kita. Nah, kemudian yang ketiga, esensialnya sahabat-sahabat semua, kita tentu harus memiliki namanya tracking progress ya. Kalau Anda suka olahraga misalnya football ya, badminton atau apapun whatever yang Anda suka olahraganya. Kalau kita pas main di awal ya, kita main yuk. Misalnya saya main dengan Coach Heri. Coach Heri kita main yuk ya. Main saya biasa-biasa aja. Wah, main saya badminton ya. Wah, ya. Pas saya bilang, "Pak Meri, pas nanti yang menang ya, yang kalah bayarin lapangan ya. Kita hitung ya." Nah, Siap. ketika dihitung ya, orang bermain dengan cara yang berbeda. People play differently when keeping score. Ya, mulai beda cara mainnya nih, ya kan. Makanya sahabat-sahabat semua, saya pernah di suatu perusahaan yang ini ya.
bank yang terbesar di Indonesia. Mereka di suatu ruang meeting besar, mereka mereka bikin tema ini perang kota gitu ya. Ada dashboardnya segede, wah satu ruangan dari dashboard gitu lah. Karena saking mereka tuh excited, begitu semangat mereka untuk punya dashboard. Jadi tujuannya apa sebetulnya? Tujuannya bagaimana mereka punya motivasi yang tinggi. Coba bayangkan ketika Anda masuk lapangan sepak bola ya. Apa pertama kali hal yang Anda tanyakan? Ya, skornya berapa? Ya kan? Berapa lamanya lagi waktunya kan gitu. Jadi kita sangat sangat termotivasi untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Jadi sahabat-sahabat semua, dashboard itu hal yang paling penting. Yang dilihat apa sih? Tidak hanya goalnya kita, tapi apa critical action yang kita lakukan. Karena yang namanya hasil itu hanya konsekuensi aja. Tapi yang kita ukur juga apa? Ya, seberapa kalau Anda sebagai di bagian sales misalnya, seberapa kita melakukan critical action-nya, canvassing, prospecting dan sebagainya. Kalau Anda di bagian auditor, seberapa Anda melakukan audit setiap ininya ya, dan seterusnya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini yang kita ingin tekankan sekali. Dan tentu yang kelima adalah kita harus memiliki namanya kolaborasi. Jadi kalau kita ngambil modelnya dari David Rock, dia adalah seorang founder dari Neuro Leadership Institute. Ya, ketika kita menerapkan ini, kita enak melakukan sebuah kolaborasi sama orang lain. Sinergi itu apa sih? Sinergi itu, ya, bukan cara saya, bukan cara Anda. Not your way, not my way, but our way. Ya kan? Sinergi itu apa sih? Satu tambah satu bukannya dua, tapi lebih. Bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita memiliki suatu background yang berbeda, kita memiliki kemampuan, kompetensi yang berbeda, memiliki ahli yang itu menjadi sinergi buat kita. Tetapi pada waktu melakukan sebuah kolaborasi, lakukan sebuah komunikasi, coba lihat nih, ya. Pertama status dulu nih, ya. Kalau orang misalnya status ya, kalau Anda kan di sosial media, Instagram, ya kan, status sih kita kan, kita posting sesuatu, ya, bla bla bla, oke, jempol. Kita enak nggak? Oh enak, wah saya diberikan jempol loh sama ini loh. Orang dihargai, senang kita. Lalu seandainya diginiin gimana? Wah, ya. Sama juga ketika misalnya Anda sebagai leaders, Anda berikan gini aja ke tim Anda nih, wah good job ya, luar biasa, pertahankan ya, well done. Tapi ketika Anda berikan sebuah masukan, tapi dengan cara yang tidak baik, maksudnya dengan cara yang saya pernah mengalami itu, ya, saya punya atasan, dia panggil saya, diangkat kaki mejanya, ya, kemudian diangkat kaki meja, udah dia marahin orang, atau kamu gini ya, itu kan orang terancam. Otak kita ini kan dia akan menjauhi yang namanya ancaman, tapi mendekatkan, mencari namanya reward gitu. Orang kalau mau, ya. Jadi membangun kolaborasi sahabat semua. Perhatikan status itu, ya. Berikan orang satu penghargaan kecil saja, tapi mereka merasa dihargai. Yang kedua adalah otak kita ini kan cenderung untuk hal-hal yang pasti-pasti aja. So apa yang dilakukan? Alignment, lakukan alignment kita, ya. Karena sesuatu hal yang pasti itu lebih disukai sama kalau kita bicara mengenai neuroscience ya. Ya, jadi kemudian otonomi, berikanlah suatu apa namanya ke otonomi ya, satu ke authority. Jadi ketika dia menentukan pilihan, ya lakukan dengan cara tadi. Menurut Anda apa baiknya gitu. Dibandingkan dengan kita melakukan micromanaging. Kalau micromanaging, tim kita, udah kamu kerjain ini ya. Ah, kamu salah nih, ini Excel salah nih. Excel aja yang teknikal sekali dibahas sama dia, misalnya itu loh. Tidak bicara padahal programnya bagus yang diusulkan sama dia, tapi yang dibahas Excel-nya. Formatnya gimana? Kamu salah nih, follow kan ini nih. Hal-hal kecil begitu. Wah, ya, itu nggak ada otonomi sama sekali. Tapi kalau tim kita diberikan, oke, very good. Oke, Anda sudah punya satu gambar program yang bagus ya. Mungkin juga bisa ditambahkan. Ini bisa aja kita berikan satu usulan lain kan sebagai Anda sebagai leaders. Tapi mereka diberikan sebuah otonomi. Gitu. Kemudian dibangun hubungan dengan baik dan diperlakukan dengan fair. Siapa sih yang tidak ingin dilakukan dengan fair? Semua orang ingin dilakukan fair kan. Jadi kolaborasi itu sahabat-sahabat semua itu silo mentality
akan hilang, akan berkurang dengan kita melakukan scrap model ini. Nah, yang terakhir sahabat-sahabat semua, jam 3 ya. Ini bagian yang terakhir lah, keep commitment itu tinggi, meningkat. Nah, kita melakukan sesi setiap minggu ya, tanya ke tim kita, apa selama ini yang terjadi, ya ya siapa yang melakukan, di mana dan kapan, berapa sering, sebagainya. Apa yang bisa dilakukan minggu ini? 3 hal aja yang memberikan dampak pada pencapaian dashboard kita. Apalagi yang dilakukan yang berbeda selama ini yang memberikan dampak. Jadi sahabat-sahabat semua, Bapak sekalian, yang paling penting adalah di bagian yang terakhir ini. Ini yang paling yang paling menjadi esensial di sini sebenarnya. Komitmen ini terbentuk dengan cara apa? Kita melakukan coaching conversation. Ya. Kemudian tanya lagi nih, apalagi yang Anda lakukan yang berbeda? Ya. Apalagi? Ada nggak hal-hal yang bisa dilakukan untuk lebih optimal lagi ke depannya? Seandainya sekarang belum berhasil nih, apa yang Anda lakukan sesuatu hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini? Atau apalagi yang dilakukan? Cara apa lagi yang dilakukan? Ya, lakukan coaching session dengan mereka. Ada juga nanya, Pak, seandainya tim kita sudah double Pak, udah ini kayak diberikan coaching tapi nggak ini juga. Ya, tentu kita akan pisahkan ya. Mana sesi yang bisa dilakukan coaching, kan tidak semua yang coachable. Kan ada orang mungkin yang di coaching nggak bisa juga begitu. Ya, ya udah instruksi aja kan gitu kan. Itu juga namanya situational leadership ya. Ada orang-orang mungkin yang kita ketika kondisi kritis nggak bisa di-coaching mereka ini, udah. Tentu kita lihat situasinya, tapi ketika melakukan pertemuan ya setiap minggu atau mungkin Anda ketemu setiap hari, boleh-boleh aja. Setiap hari 10 menit dengan tim kita, ya lakukan sesi seperti ini. Poinnya apa sih? Mereka akan lebih terbentuk, akan terbangkitkan motivasi mereka untuk bekerja dengan lebih, sepenuh hati gitu ya. Baik, Coach Hari, sudah jam 3, ini juga akhir daripada ini saya. Nanti bisa kita elaborasi lagi jika ada hal yang mungkin bertanya, mungkin juga komentar, silakan. Ya, silakan Coach Oke. Hari. Oke, terima kasih Coach Eval. Saya beri aplaus dulu untuk Coach Eval ini luar biasa sekali. Saya sampai terbengong-bengong, gimana saya mengacap pada diri sendiri. Goal pribadi tidak tercapai, ternyata ini nih biangnya, ini ada beberapa ini. Wah, apalagi di dalam organisasi ya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke, silakan bagi para peserta, mungkin ada pertanyaan, ada unek-unek yang ingin disampaikan tentang leadership execution ini. Silakan, baik itu di organisasi Anda ataupun mungkin bisa tentang personal goal ya. Bisa jadi kenapa sih personal goal ini banyak hambatannya. Silakan, saya beri kesempatan untuk para peserta di sini, para hadirin ya semuanya, Bapak Ibu silakan. Wah, Atau Coach mungkin Evan. best practice, ada yang sharing, mungkin Coach Hari best Ya, practice pada waktu di oke. perusahaan di Ini mana betul gitu. sekali. Ini gayung bersambut nih Coach Eval ya. Ada Ya, dari Coach Tri Aji nih luar biasa. ya. Saya bisa share cerita di salah satu perusahaan perbankan dulunya. Silakan Coach Aji ya, silakan. Mohon bantuannya. Buka video. Ini mentor Ya. saya nih, guru saya nih, Coach Haji. Udah lama nih kangen karena sekarang beliau sudah di Yogyakarta kan memimpin salah satu lembaga pelatihan di sana luar Iya. biasa sekali. Oke, silakan Coach Ampun, Aji. ampun. Ini mau nggaramin lautan ini sebenarnya. Biar seru lah. Cuman ya Gimana sih? cuman mudah-mudahan garamnya nggak pakai MSG lah, jadi nggak terlalu pusing gitu. Coach Aji. Ini menarik banget gitu, Coach Eval tentang execution ya. Dan itu memang problem company di mana-mana gitu. Perencanaan atau divisi perencanaan itu bikin planning yang keren banget. Tapi akhir tahun tuh nggak ada yang nyambung gitu antara planning, KPI, proses dengan result gitu. Kalau misalnya diteliti itu sama peneliti itu geleng-geleng kepala, ini ngapain nih organisasi di Indonesia ini ya. Capek-capek di awal tahun bikin planning, di tengah-tengah nggak ada yang dikerjain gitu. Jadi akhir bisa ditebak lah gitu. Jadi ini bener banget nih yang disampaikan sama Coach Eval itu. Artinya kita memang perlu punya semacam proses yang bisa benar-benar mantau setiap progres itu dalam waktu mingguan. Dan mingguan itulah memang energi itu terbangun tiap minggu gitu. Dan saya sepakat banget ada ritme, terus kemudian ada dashboard,
yang bisa mantau itu setiap minggu, dan itu saya kebetulan bagian dari tim untuk implementasi disiplin eksekusi di BNI. Dan memang yang pertama yang harus kita intervensi adalah leadernya gitu. Yang pertama, leader itu kan kebanyakan pengen mencapai semua ya. Yeah. Wah, ini nggak bisa nih dipotong jadi cuma 3 gitu. KPI kita 20. Ya udah, kita bikin KPI-nya 3 aja. Ya. Ya gitu. Jadi memang yang pertama fokusnya harus kita lurusin dulu, karena ngerjain semua hal artinya tidak mengerjakan apapun. Terus yang kedua, setelah mereka punya fokus, mereka perlu punya tools-nya gitu. Ya, tools-nya ini adalah waktu mingguan mereka untuk ketemu yang ngebahas tentang ini kalau goal-nya udah 3, terus caranya untuk mencapai goal itu yang bisa kita pantau mingguan itu apa gitu. Misalnya peningkatan dana kalau di bank ya, peningkatan dana di cabang gitu. Nah, terus caranya ini gimana kalau bahasanya lead measure-nya gitu ya. Ya goalnya kita tahu nih, meningkatkan dana dari 1 miliar menjadi 3 miliar dalam waktu 3 bulan, atau dari Januari sampai akhir bulan Maret gitu ya. Tapi lead measure-nya apa gitu. Wah, gini aja deh, ini kan cabang ini satu-satunya di jalan yang panjang ini ya, misalnya di Jalan Adi Sucipto Jogja gitu ya. Ya udah, kita datengin aja setiap hari 1 tuh kantor-kantor satu. Jadi 1 minggu itu ada 7 kantor gitu. Dan itu dibahas gitu, peningkatannya gimana terhadap dana kita, dan itu ketahuan. Dan nggak ada yang bisa lari gitu, accountability itu terbangun di situ. Dan kemudian si leader itu yang tadinya nagih-nagih, tugasnya dibalikin. Jadi kalau misalnya ada kesulitan timnya, oke, apa yang bisa saya bantu? Nah, jadi bukan lagi nagih atau nyuruh, udah nanya gitu. Udah bergeser fungsinya leader itu sebagai orang yang clear the path, atau orang yang providing solution terhadap kesulitan dari timnya. Dan scoreboard itu memang bener banget sih mengubah perilaku orang dalam hal bermain atau mencapai kinerja, karena dipampangin kan. Siapa yang kemarin nggak jalan nih? Diangkat kakinya ya. Ada yang dulu gitu, pernah tuh. Jadi Oke, tepuk tangan untuk Coach Aji ini luar biasa. Ini pengalaman nih, pengalaman waktu di BNI ya, salah satu perbankan. Jadi intinya itu fokus ya, itu tadi fokus. Tadinya KPI itu ada banyak gitu, udah 3 aja deh. Ternyata 3 aja udah akhir tahun pun. Aduh, ya kan betul Coach Aji ya. Terus ada toolsnya yaitu mingguan, ada monitoring mingguan. Disitulah sesi coaching berlaku. Leadership seorang leader itu diberlakukan, dan juga kadang-kadang itu dashboard itu dipampang, jadi kalau yang tidak action itu ketahuan, ini kalah lo. Itu kelihatan. Memicu malu lah ya. Malu pasti itu. Jadi itu di situ tidak ada blame others, yang ada blame diri sendiri. Iya ya, kenapa gua kalah gitu ya? Kenapa saya kalah? Oke, terima kasih Coach Aji sharingnya luar biasa, dapat insight yang luar biasa. Terima kasih. Baik, Coach Eval, ada satu pertanyaan ini kembali ya dari Bu Mirna Fergiana. Bagaimana kalau dalam tim terjadi communication breakdown oleh karena supervisornya yang tidak informatif? Nah, ini bagaimana Coach Eval? Silakan. Masih ada waktu nih, 10 menit lagi lah kira-kira. Baik, terima kasih Ibu. Coba tadi Coach Heri. Bu Mirna. Bu Mirna ya, menarik ya. Seandainya bagaimana seandainya ada hal yang nggak terjadi communication breakdown di dalam tim kita. Ya, kalau kita lihat banyak faktor kemudian kenapa orang dalam melakukan communication itu nggak terjadi ya. Itu kan akibat karena nggak ada kolaborasinya. Mungkin kalau yang paling fundamental itu kan sebetulnya kan bicara mindset ya, pola pikir ya. Mindsetnya mungkin dia menang kalah, tidak win-win, tidak pengen sama-sama kita mencapai. Ya, atau mungkin faktornya macam-macam, bisa mungkin dia sudah punya suatu behavior ya, satu sikap yang memang orangnya itu agak sulit untuk komunikasi misalnya, atau skill-nya nggak tahu caranya gimana komunikasi yang baik dengan timnya dia gitu ya. Apa yang dilakukan? Ya, mentalitinya atau mindset-nya tadi, caranya nggak tahu dan sebagainya. Apa yang dilakukan? Nah, sahabat-sahabat semua, ini mungkin kita bisa banyak cara teknik yang dilakukan ya dalam melakukan sebuah komunikasi gitu ya. Ya, ada orang yang modelnya mungkin di assertive communication,
ada orang yang mungkin pasif, ada orang mungkin yang sifatnya itu terlalu agresif. Gimana caranya? Kalau Anda pernah tahu mengenainya di ESC ya, ada orang yang dominan, ada orang yang influence, ada orang yang kemudian steadiness, ada orang compliant. Gimana caranya menghadapi semua itu? Itu ada cara-caranya kan. Menghadapi orang yang dominan gimana caranya? Bicara dengan mereka jangan terlalu banyak ininya, bunga-bunganya, harus to the point gitu loh. Menghadapi orang yang influential gimana? Jangan terlalu ini, harus agak ceria gitu ya, bawa mereka dengan hal-hal yang senangi dia gitu. Kalau orang menghadapi orang compliant gimana? Harus dengan data kan gitu kan. Nah, jadi banyak cara. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang pertama kita harus temukan dulu nih apa sebetulnya akar masalahnya. Mungkin selama ini dia ada seorang supervisor, mungkin dia ada concern selama ini ya mengakibatkan ada kebuntuan komunikasi dengan timnya dia gitu ya. Ajak bicara one on one ya. Lakukan crucial conversation, mungkin tanya dia apa sebenarnya yang Anda alami gitu ya. Kita empati dengan dia, mungkin ada masalah mungkin dihadapi dia mungkin. Mungkin ada hal-hal yang mungkin dia pikirkan dan itu nggak terselesaikan dengan dia. Akibatnya itu menjadi suatu barrier komunikasi dengan yang lainnya gitu ya. Itu kita nggak tahu ya. Jadi kalau kita seorang dokter, diagnose dulu before prescribe. Diagnosa dulu nih sebetulnya apa masalahnya itu. Kalau masalahnya mungkin mindset-nya ya berarti ya harus kita benerin dulu nih ya kan. Kita ini kan bicara tim. Ya udahlah, lu kan bicara tim lu, ya jangan gitu loh. Kita sama-sama nih, kita satu organisasi loh. Ya. Coba kita bareng-bareng mencapai ini semua. Kalau bicara mindset kan gitu ya. Kemenangan Anda, kemenangan saya juga gitu loh. Ya kan? Nah, kalau masalahnya adalah di caranya komunikasi skills-nya yang kurang, ya mungkin dia perlu diberikan skill communication yang baik. Bagaimana memahami orang lain, ya. Seek first understand then to be understood. Pahami orang itu. Ya, dengarkan dia dulu. Dengarkan dengan cara apa? Kalau di coaching kan kita udah paham ya, bahwasanya dalam komunikasi itu bukan hanya bicara, tapi juga listening. Ini yang paling kita jarang itu loh. Kadang-kadang orang tuh suka ngomong, tapi mendengarkan tuh nggak mau gitu. Nah, mendengarkan ini kan levelnya kalau di Stephen Covey itu ada level 5. Ya. Pertama, Anda mengabaikan. Yang kedua, pura-pura mendengarkan. Yang ketiga, Anda mendengarkan dengan selektif. Yang keempat, Anda mendengarkan, tapi pola pikirnya masih menggunakan pola pikir pribadi. Level yang kelima, itu yang dahsyat nih. Kita masuk ke dalam cara berpikirnya orang ini. Apa yang kita lihat? Lihatlah body language-nya. Karena dalam komunikasi kan bukan apa yang diomongkan dia kan, tapi bagaimana bahasa tubuh orang itu. Nah, ini mungkin perlu digali, Bu. Jadi saya juga nggak tahu apa sebetulnya persisnya, tapi sebaiknya orang seperti ini mungkin ada beberapa hal yang kita berikan feedback ke dia. Ada orang tuh kadang ada blind spot ya. Jadi dia merasa oke-oke aja. Tapi ada blind spot yang dimiliki. Kita ada blind spot juga kita miliki. Ya, orang tahu, kita nggak tahu kan gitu ya. Itu kan blind spot kan. Nah, mungkin diberikan feedback sekali-kali lah, ajak dia ngobrol ya dengan cara baik ya. Menurut saya jangan ya, bahasanya mungkin saya concern dengan ini. Boleh nggak saya berikan masukan? Tapi seandainya di atasan ya tentu caranya lebih baik lagi, lebih sopan lah ya. Ya. Begitu Bu. Jadi mungkin diberikan suatu feedback ya. Baik. Terima kasih Coach Eval. Betul juga nih, udah Bu Mirna jawab betul sekali Coach ya, betul banget. Informasi di keep sendiri, mungkin itu strateginya ya. Oke, terima kasih Bu Mirna atas pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir Coach Eval ya dari Bu Budi Astuti. Bagaimana Coach ya, bagaimana mendorong top manajemen membuat clear goal? Nah ini mungkin singkat, padat, jelas, bisa mewakili Coach Eval. Jadi bagaimana, sekali lagi, bagaimana mendorong top manajemen membuat clear goal? Ini pertanyaan terakhir, nanti setelah itu kita wrap up ya Coach Eval. Silakan Coach Eval. Baik. Ibu sekalian, ini tentu harus ada strategy session ya. Jadi kita harus bertemu dengan kalau mungkin Anda di bagian internal perusahaan, di bagian strategi, mungkin kita bareng kumpul dengan para CEO, dengan para C-level, CEO dan sebagainya, lalu mereka difasilitasi sama-sama, ya bagaimana apa yang diinginkan ke depan, ya what do we want to achieve tahun depan, ya. Jadi ketika mereka menentukan goals-nya mereka, katakan ada 5, ada 10, ya. Nah, di antara 5, 10 ini
kita lakukan lagi namanya pembobotan. Mana yang paling penting buat kita nih? Mana yang memberikan dampak pada customer kita? Apa yang selama ini bisa menciptakan budaya, culture, disiplin? Apa yang bisa mengurangi atau efisiensi ke perusahaan? Dari ada bikin parameter. Jadi seandainya ada 5, ada 10 hal yang paling penting, lakukan pembobotan. Nah, di antara 10 ini pilih 5 dan kemudian pada waktu menentukan 3 ini kita minta juga mungkin adjustment, ya adjustment dari leaders, dari CEO mungkin. Nah, Bapak apa yang paling penting Pak gitu ya? Mungkin di antara kita lakukan pembobotan, mungkin 5 ini yang tertinggi A misalnya. Tapi sebetulnya menurut gut feeling-nya leaders dia mengatakan enggak A deh. Ini yang B gitu. Boleh-boleh aja. Jadi ada semacam hak veto daripada CEO untuk menentukan ini yang paling penting, 3 ini paling penting dulu. Jadi kita lakukan itu semua. Jadi ada sesi strategic session yang dilakukan gitu, untuk bisa menentukan pilihan. Nah, sahabat-sahabat semua, ada juga pertanyaan begini misalnya, kita punya dirumuskan ada 10 nih goal kita nih, ya. Kita harus pilih 3. Gimana yang lainnya? Nah, kalau kita punya 10 goals, kita menentukan yang 3, what is the most important. Menurut saya istilahnya ultimate priority goal-nya itu apa? Apakah yang ditentukan 3, apakah yang 7-nya diabaikan nggak? Enggak, dilakukan tetap. Lakukan business as usual. Ya, sama hal dengan analogi gini, sahabat-sahabat semua. Kalau Anda lihat nih orang yang dia di bagian menara kontrol spesialis ya di itu yang di penerbangan itu, tugasnya apa dia? Fokusnya apa? Dia landingkan pesawat, take off kan pesawat, dan juga melakukan monitoring di atas kan, taxiing kan, pesawat yang ini. Dia ada belasan pesawat loh yang dia monitoring. Apakah ketika dia fokuskan landing ini, pesawat ini mau landing nih, apakah yang di atas diabaikan sama dia? Enggak, tetap di monitoring. Tapi fokus dia pada waktu itu, land one at a time, pesawat yang A ini, gitu. Jadi ini yang the most important, the most priority bagi dia. Jadi kalau kita punya goal-nya 10, bukan berarti itu kita yang 7-nya kita abaikan, atau 3 yang kita utamakan, yang 7 nggak usah deh. Tetap kita jaga, kita maintain. Cuman fokus kita dengan yang 3 ini. Jangan-jangan dengan 3 ini tercapai, maka yang lainnya dengan sendiri juga tercapai gitu. Nah, ini prosesnya memang perlu sebuah diskusi. Sebaiknya tidak hanya top down ya, tapi juga dilibatkan di level di bawahnya, C-level mungkin, atau mungkin level senior VP, mungkin kalau di bank kan ada senior VP yang dilibatkan juga untuk apa? Merumuskan sama-sama apa goal kita yang paling penting. Tetapi ujung-ujungnya adalah seorang CEO, seorang leader, dia punya hak untuk mengatakan, jangan dulu deh ini yang penting dulu nih, karena dia punya gut feeling gitu loh. Ya, Coach Heri. Ya. Oke, terima kasih Coach Eval. Mungkin saya bisa menyimpulkan wrap up ya Coach Eval sebelum sesi ini saya tutup. Terima kasih Coach Eval. Tepuk tangan lagi sekali lagi, luar biasa sekali. Oke, terima baik. kasih. Tadi setelah kita ikuti bersama, sebenarnya ada eksekusi itu ternyata penting dalam hidup kita, baik itu dalam organisasi sebagai profesional ataupun sebagai pribadi ya personal. Karena kita setiap tahun itu pasti punya goal. Ternyata goal supaya tercapai itu jangan sampai lebih dari banyak goal ya, 10 goal gitu. Tapi kita landingkan seperti pesawat, Coach Eval katakan bahwa landing juga perlu satu-satu. Kalau banyak itu nanti ATC-nya bingung, air traffic control-nya ya. Dan pastinya ada obstacle. Nah, obstacle-nya ada 6 juga ternyata obstacle-nya itu lack of clarity, kadang-kadang lack of clarity, terus no translation ya, terus no enabling, lack of accountability, dan juga no sinergi, tidak ada sinergi, dan yang terakhir adalah no lack of commitment. Nah, ini bisa diatasi menurut Coach Eval adalah ada 6C. Nah, 6C ini kita sama-sama hafal, masuk dalam otak, kita praktekkan langsung, yaitu yang pertama clarity ya, jelaskan goalnya secara smart ya, terus criticality ya. Jadi kita alihkan bagaimana menjadi action. Terus credibility ya, apa itu credibility? Terus
Selanjutnya adalah C, yang keempat adalah continuity. Ini perlu sekali memonitoring. Tadi adanya tiap minggu mungkin monitoring, baik itu bersama leader dan timnya. Dan juga collaboration, itu untuk mengatasi no synergy, yaitu mengelaborate atau kolaborasi atau teamwork yang bagus. Dan yang terakhir adalah jika ada no lack of commitment, maka kita lakukan komitmen. Dan di terakhir ini komitmen inilah diperlukan seorang coach. Maka coaching dalam eksekusi itu penting sekali karena agar bisa mengeksplor ya teamwork itu. Kalau misalnya seorang leader bisa mengcoaching timnya agar mengeksplor apa saja alternatifnya agar bisa tercapai goalnya, maka bukan tidak mungkin bahwa setiap goal pasti tercapai. Oke, terima kasih Coach Eval. Ada pertanyaan ini, waktunya sudah habis ya. Oke, berarti multitasking itu tidak efektif ya Coach Eval ya? Betul sekali ya? Betul ya? Iya, betul sekali. Ya, tidak Betul. efektif. Jadi hanya mengalihkan kita fokus saja lah. sebetulnya. Kalau kata Coach Aji tadi fokus, KPI tersebut, KPI juga banyak di BUMN, di perusahaan KPI-nya sampai 15, ternyata tidak ada yang excellent satupun. Maka ya KPI juga harusnya jangan terlalu banyak biar tim juga bisa mengerjakan dengan fokus. Oke, baik, terima kasih Coach Eval sekali lagi, terima kasih, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta semuanya ya. Ini luar biasa sekali, mungkin kalau dibuka open question ini banyak sekali Coach Eval. Mungkin nanti bisa japri lah sama Coach Eval atau ngopi-ngopi ya di ngopi-ngopi dengan Coach Eval selanjutnya. Oke, thank you sekali, terima kasih. Saya Heri Ismail atas nama ICF Jakarta Charter Chapter mengucap banyak terima kasih pada semua peserta, dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya, karena sehabis ini nanti next session pada pukul 19.30 itu ada yang tidak kalah menarik seperti ini. Ini menarik juga, yaitu dengan tema Leap from Mastery to Artistry to Shift from Striving to Thriving, disampaikan oleh Coach Jean Francis Cosin, MCC, dan juga Dr. Elena Espinal, MCC. Nanti pukul 19.30. Dari saya, mewakili ICF Jakarta Charter Chapter, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, sukses untuk Anda semuanya. Terima kasih, salam sukses untuk Anda semuanya. Terima kasih. Coach Heri, ada foto ini nggak ya dari ini? Terima kasih. Ya. Ada foto ya. Mungkin peserta masih ada, kita foto bersama ya, Kang Ari ya. Silakan. Udah Pak. Silakan, mungkin di videonya di on kan, kita sama-sama foto. Ada 45 orang, lumayan ini foto bersama, dokumentasi. Silakan. Yang moto siapa nih nanti nih yang moto nih? Ada dari host nanti. Oke, silakan. Silakan. Oke, ready semuanya? Oke, silakan. Ini ada berapa halaman berarti ya? Halaman pertama, 2 halaman ini. Halaman pertama dulu ya. Oke, saya hitung ya, nanti host minta bantuannya untuk dicekrek. Oke, 1, 2. Ya. Oke, sudah. Halaman kedua. Oke, silakan. Wah, jempolnya Bu Nurnaningsi udah siap nih. Oke, sudah? Ada yang foto nggak nih? Ada nih, hostnya dia diam-diam, nggak bunyi cekrek gitu soalnya Pak. Oke, sudah? Oke. Thank you Pak Eval. Thank you Pak Heri. Baik sekalian. Thank you semuanya. Oke, terima kasih. Salam. Jangan lupa nanti sesi nanti malam ya. Thank you. Thank you, Coach. Thank you, teman-teman.
to Visa Coach, the first coaching mobile app in Indonesia. Let's get started. Elevate your knowledge and skills in various coaching programs. Accelerate your growth in career, business, and life. Enjoy exclusive content via the app. Check out our videos, podcasts, articles, and tools. Find specialized coaches from 8 coaching categories. Get to know your coaches from their profiles and professional experiences. Get your Visa Coach account now by simply signing up with your email address. Fill in your profile professionally. Choose the goal that you want to achieve, and find a coach to help you succeed on your journey towards the goal. Manage your coaching session easily by scheduling, tracking, and updating progress like never before. Rate your coach by adding stars and comments about your session. Download Visa Coach now for free, available on App Store and Google Play Store. Visa Coach. Everyone needs a coach.